Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang menghadirkan manusia mulia di atas muka bumi ini bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita semuanya dinul Islam, ajaran Islam, sehingga kita bisa membedakan antara ajaran yang benar berasal dari pencipta dengan ajaran yang berasal dari manusia, yang dibuat oleh manusia, yang direkayasa oleh manusia oleh karena kepentingan manusia itu sendiri. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi cahaya di atas muka bumi ini setelah datangnya kegelapan, di mana ajaran para nabi sebelumnya dibelokkan oleh orang-orang yang terperdaya dengan keinginan iblis, sehingga yang tadinya utusan Tuhan dianggapnya Tuhan, yang tadinya pembawa risalah yaitu utusan Tuhan malah dianggap sebagai pengutus, sehingga ada orang-orang yang sudah menyimpang dari pengajaran Nabi terdahulu, tetapi mereka masih merasa sebagai pengikut Nabi tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita mengangkat tema ya, karena kita belum mendapatkan jawaban yang maksimal terkait dengan salib yang terjadi di antara tiga agama, Yahudi, Kristen, dan juga agama Islam. Kalau di Islam, sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan orang-orang terdahulu berdasarkan Quran, bahwa sesungguhnya yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah dan juga memusuhi para nabi atau utusan Allah, termasuk memusuhi Nabi Isa. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah. Jadi orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, itulah yang mendapatkan hukuman salib, bahkan dibunuh, bahkan mendapatkan hukuman seperti tangan dipenggal atau dipotong. Nah, kalau sampai apa yang kita sampaikan ini benar-benar sesuai dengan realita yang ada pada masa itu, bahwa orang-orang Yahudi menyalibkan oknum yang mereka sebut dengan sebutan Yesus, kita menyebutnya Nabi Isa yang mencoba yang mengalami pencobaan penyaliban, maka gugurlah apa yang saudara kita di sebelah ajarkan terkait bahwa salib itu adalah penebusan dosa. Kalau ternyata betul mereka yang melakukan penyaliban ini didasari oleh karena kebencian,
oleh karena iri dengki oleh hal yang bersifat duniawi, ketakutan akan bangsa mereka dirampas oleh penjajah, dalam hal ini Roma, maka ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Artinya ribuan tahun orang terkecoh dengan mengatakan bahwa dosa-dosa mereka ditebus dengan adanya penyaliban ini. Padahal ternyata penyaliban itu terjadi hanya karena faktor politik saja di tengah-tengah bangsa Israel. Kita masih bertanya-tanya, tidak kita simpulkan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Paling tidak dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak mengalami pembunuhan, tidak mengalami penyaliban, melainkan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga baginya tetap ada kemuliaan, tidak pernah kemudian mengalami kecelakaan di dalam misi dakwanya sebagai rasul kepada kaumnya Bani Israel. Alhamdulillah. Baik, di sini sudah ada saudara James Simanjuntak. Silakan Bang, selamat malam. Kita diskusi terkait dengan materi yang kita angkat, nubuatan Kayapas yang berakhir kepada keinginan orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus atau membunuh Yesus. Yohanes 11:53, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Semangat malam abangku Bang James Simanjuntak. Selamat malam Mbak, selamat malam, salam sehat. Iya. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi kita. Saya nanti ikut terus ini sama Bang Juma ini. Iya. Apa topiknya tadi ini Bang? Iya. Topiknya terkait dengan nubuatan yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel sekaitan dengan keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Polanya saya temukan di Yohanes 11 nomor 45, dari nomor 45 sampai 57. Begitu Bang, karena intinya penyaliban Yesus ya Bang ya? Iya, penyaliban Yesus. Jadi bukan penyalibannya, tapi latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Oke. Baik, terima kasih. Satu kehormatan ini kita bisa gabung ini, terima ini oleh Bang Juma yang sangat luar biasa ini. Tapi ini kan saya baru mulai ini dan belajar TikTok juga baru mungkin belum sampai setengah tahun. Siap Bang. Dan kita baru dua kali lah. Satu kali tadi sempat bicara, diskusi. Kedua kali kita tidak sempat bicara bagus. Nah, ketiga kali baru sekarang. Mungkin perkenalkan diri saya Jamres Simanjuntak. Saya lahir besar di Tapanuli Utara. Saya merantau melewati kampungnya Bang Juma. Saya sekarang tinggal menetap di Papua, di pedalaman sini. Oh, di Papua Bang. Nah, siap di Papua. Jadi saudara kita dari Sulawesi Selatan banyak sekali di sini. Iya. Bahkan sempat juga ini berteman dengan Gubernur Sulawesi Selatan Pak ISL Yasin Lipo, ada fotonya juga kita di sana. Nah, singkat saja mungkin, mohon maaf semua yang ada di bawah tepingan-tepingan, tolong jangan terlalu kasar-kasar karena ini hanya sekedar diskusi. Tapi mungkin begini Pak, sebelum kita masuk di topik ini, kita belajar sedikit dulu ibarat durian itu, casingnya dulu. Kelihatannya memang berduri tidak baik, kalau kena juga bisa luka. Tapi setelah kita buka di dalam, enak, lembut, dan luar biasa. Belum ada mungkin yang menandingi. Jadi tentang kedua agama ini, yaitu
Nasrani atau Kristen dengan Muslim. Kebetulan memang saya di dua agama ya, di dua agama itu. Mertua saya dari Jawa Timur, aslinya Jember, dan semuanya masih Muslim begitu. Nah, yang tadi kalau tidak salah, kalau bisa diingat Bang Juma, yang pertama yang saya bilang sejak Abraham punya anak Ismail dan Ishak dari dua istri, mereka masih satu kampung. Nah, satu kampung itu, lalu setelah Ishak mulai besar, maka timbul iri dari Sarah sehingga disuruh Abraham, versi Alkitab dulu ini Bang Juma ya, versi Alkitab ya. Saya tidak akan mau masuk di versi Al-Quran. Nah, akhirnya disuruh untuk Abraham menyuruh istrinya beserta Ismail itu pergi dari tempatnya Abraham. Pendek cerita, setelah dua anak ini yang mungkin yang menjadi sengketa atau perbedaan sampai dengan saat ini, nah Ishak punya anak adalah dua, Yakub dan Esau. Esau dan Yakub sama saja dibolak-balik. Nah, Yakub ini punya anak ada 12 yang menjadi suku-suku Israel atau menjadi bangsa Israel. Salah satu ada di situ yang bernama Yusuf, membawa mereka pergi ke tanah Mesir dan tinggal di sana cukup lama, selama 430 tahun. Setelah itu kembali mereka di perjalanan itu selama 40 tahun bersama-sama lagi dengan Ismail di daerah yang sekarang yang disebut sama Abraham, tanah ini akan saya berikan kepada keturunanmu. Jadi kepada keturunanmu itu jelas itu sama-sama dengan Ismail juga dengan Ishak begitu. Nah, selama 430 tahun di Mesir dan pulang dari Mesir ke tanah perjanjian yang sekarang ini, yaitu tempatnya Ismail dan tempatnya keturunan Ismail dan keturunannya Ishak tadi ini, mereka di perjalanan 40 tahun, totalnya 470. Nah, dalam kisahnya itu ada tertulis semua. Nah, tadi saya pas tanya tapi langsung kita terputus. Di selama 470 tahun ini seperti apa sih kisahnya di Al-Quran itu? Kira-kira begitu Bang Juma. Iya, sekali lagi Bang, Al-Quran itu bukan buku sejarah. Meskipun terkait isinya secara keseluruhan ada yang diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, tetapi yang diceritakan ini adalah yang terkait dengan hukum yang dibutuhkan oleh manusia saat sekarang dan sampai hari kiamat. Jadi sekali lagi Al-Quran bukan buku sejarah yang mengulas biografi orang per orang yang kemudian dijadikan sebagai penelitian untuk membandingkan antara kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu datang hanya menyampaikan pokok daripada hukum atau aturan main yang diberlakukan oleh pencipta langit dan bumi kepada manusia. Jadi Islam tidak berfokus kepada keadaan atau kejadian masa lampau secara mendetail harus diketahui gitu Bang. Nah, kalau kita berbicara mengenai Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada keturunannya untuk bertauhid. Di Islam juga mengakui bahwa bangsa Israel atau keturunan Yakub itu adalah bangsa pilihan. Allah pernah mengangkat mereka. Allah pernah mengatakan kepada mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Nah, sehingga ketika umat Islam itu berbicara terkait dengan mereka, umat Islam itu hanya berpaku kepada
pokok-pokok hukum yang mereka langgar, kemudian aturan-aturan Tuhan yang mereka tidak tepati, sehingga Islam datang meluruskan kaidah itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjelaskan kepada kami melalui baginda Rasulullah. Beliau berfirman, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Jadi Allah pernah memilih menjadikan seorang rasul dari Bani Israel. Lalu kemudian yang terakhir diberikan kepada mereka rasul dari keturunan Abraham, yaitu Isa, yang nanti muncul cerita menjadi Yesus. Itu bang, mengajarkan tauhid, mengajarkan apa yang diajarkan oleh nenek buyut mereka, nenek buyut dia, terkait dengan keyakinan bagaimana mereka harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai silsilah mereka, ya harusnya yang berbicara itu orang Yahudi dengan pakar dari Islam terkait dengan sejarah. Begitu bang. Luar biasa sekali, luar biasa bang. Jadi gini bang, saya sebenarnya juga tidak meminta sebuah sejarah yang tadinya mereka sama-sama terus berpisah ini terus kembali bersama-sama lagi, kan kira-kira begitu. Nah, tapi yang tadi abang bilang bahwa ada hukum dari Ibrahim yang mereka turunkan, yaitu tauhid, kaidah, dan ajaran. Maksud saya, mungkin adakah istilahnya ajaran yang dari Ibrahim? Kalau Abraham, kalau di Alkitab itu saya baca ketika Ibrahim mempersembahkan anaknya, yang memang itu mungkin jadi sengketa bagi kita, menurut kami Ishak, kan begitu. Saya dengar kalau hari raya kurban menurut Muslim itu Ismail, kira-kira begitu. Nah, kira-kira ajaran itu sudah memang turunkah pada saat itu seperti ajaran tauhid yang kaidah? Sebenarnya saya mau pengen belajar sama Bang Juma begitu, supaya saya bisa bandingkan nanti yang mereka perjalanan di Mesir atau selama di Mesir, perjalanan pulang dari Mesir sampai mereka bertemu, kan mereka sama-sama lagi ulang di tanah perjanjian atau yang sekarang ini Israel dengan tanah suci Mekah ini, begitu bang. Tapi kalau misalnya mengenai tauhidnya dengan kaidahnya dengan ajaran itu memang itu yang diajarkan turun temurun tanpa tercatat, ya nggak apa-apa, kita bisa lewatin lagi, begitu bang. Kalau di Islam abangku, Nabi Ibrahim itu kan minta tuh berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang termasuk orang soleh, orang yang berserah diri kepadamu. Maka Allah kemudian menjawab doa beliau Abraham ini. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kemudian Allah menginginkan apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini betul-betul dianugerahkan kabar gembira kepadanya. Allah memberikan anak yang beliau minta. Makanya namanya itu, dia kan bahasa Ibrani tuh. Dalam Torah itu kan Ismail, artinya Yisma mendengarkan Tuhan mendengarkan doanya, sehingga anaknya itu disebutlah Ismail. Nah, karena doanya minta anak, diberilah anak. Doa ini dikabulkan, maka anak yang diberikan oleh pencipta kepada Nabi Abraham atau Ibrahim itu ya diberilah nama Ismail. Tuhan mendengarkan doamu untuk minta anak, nah ini aku beri anak, gitu. Nah, berjalannya waktu ada tragedi, Allah menguji beliau sama seperti di Kejadian 21 nomor 1, Allah menguji beliau Nabi Abraham. Lalu kemudian ujian ini itu sangat luar biasa. Allah meminta anaknya yang disayangi semata wayang itu diminta, kalau kau memang berbakti kepadaku, kau taat kepadaku, kau termasuk orang yang sabar, sini anakmu yang semata wayang itu, aku
minta anakmu. Falamma balaga ma'ahu qala ya bunayya, saya mendapatkan mimpi, kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, ketika saya tidur aku mimpi, inni asbahuk. Jadi dia Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya bahwa saya bermimpi untuk menyembelihmu. Nah, anaknya, anak yang dikasih semata wayang ini mengatakan, ya silakan ayah pikirkan, apakah itu sebuah perintah dari Tuhanmu? Kalau memang itu perintah, silakan lakukan. Aku pun ikhlas, kata anaknya. Nah, kejadian ini terjadi terlebih dahulu, barulah kemudian Nabi Ishak lahir. Makanya di Islam itu yang diminta oleh Allah untuk dipersembahkan itu adalah Nabi Ismail. Karena setelah kejadian wabasyarnahu bi Ishak nabiyyam minas shalihin, setelah kejadian itu barulah diberikan kabar gembira akan lahirnya adiknya bernama Isa, anak dari Ibrahim. Gitu abangku. Jadi runtutannya itu terjadi permintaan korban dulu anaknya, baru kemudian Isa ini datang. Jadi jelas itu. Berbeda dengan yang ada di dalam Bible, Ishak yang diminta, kalau di kami Ismail yang diminta. Tapi itu bukan menjadikan antara Yahudi dan Islam itu berselisih paham tentang itu. Maksudnya dijadikan sebagai dasar untuk bermusuhan, tidak. Karena masing-masing menyadari tidak ada yang korban, Tuhan menggantikannya dengan binatang, gitu bang. Oke, siap. Jadi ini ujung-ujungnya nanti akan ketemu bang. Jadi maksud saya perbedaan ibadahnya atau perbedaan tadi pada saat 470 tahun tadi ini di kaum Ismail yang ada masih ditinggalkan oleh suku Israel yang 12 yang menjadi bangsa Israel itu. Berarti tadi kan pengajarannya tauhid, kaidah dengan ajaran yang turun dari nenek moyangnya Abraham. Nah, tapi kalau di dalam ajaran saya bilanglah dulu Kristen, karena kami mengikuti dari ajaran Taurat itu, di situ ibadah mereka itu sudah menjadi pemotongan sebuah hewan kurban, begitu bang. Jadi ibadahnya itu memotong kurban, darahnya dipersembahkan. Jadi bangsa Israel itu juga sebenarnya kenapa keluar dari tanah Mesir itu, karena mereka izinkan, Musa bilang izinkan kami beribadah kepada Tuhan kami. Jadi beribadahnya itu berarti memang dari awal ini udah beda ya cara ibadahnya itu. Berarti diantara umat Israel dengan umat Ismail tadi itu, yang keturunan Ishak dengan keturunan Ismail. Karena kalau dari Bang Juma tadi, mereka mengikuti dari ajaran Abraham, tapi memang di dalam perjalanan pulangnya bangsa Israel itu beribadahnya sudah melalui pemotongan kurban begitu. Jadi dalam hal ini mungkin tidak perlu lagi diperpanjang. Saya pikir tadi, apakah di ajaran Islam juga ada kurban-kurban seperti yang dilakukan oleh Musa, karena Musa yang memimpin pulangnya itu bangsa Israel itu dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang mereka sekarang berkumpul mungkin ya sampai sekarang. Bangsa Israel dengan keturunan dari bangsa Ismail itu masih sama-sama di sana. Saya kira mungkin itu bang. Jadi yang saya mau tahu tadi itu, apakah cara beribadahnya bangsa Israel yang pulang dari tanah Mesir itu sama juga dengan kaum Ismail yang keturunan daripada Abraham dari istrinya Siti Hagar, begitu? Ya, kalau kita lihat ya dalam Al-Quranul Karim ada 3 pokok. Yang pertama itu tentang Tuhan. Keturunan Ismail, keturunan Ishak sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama.
Kemudian terkait dengan sunat, keturunan Ishak, keturunan Ismail, sebelum Nabi Muhammad datang, mereka sudah menjadikan tradisi sunat itu berjalan bersama. Kemudian kurban. Kurban juga itu sudah dari Nabi Ibrahim, Ishak, dan juga Nabi Ismail, itu sudah menjadi tragedi, Bang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallahu ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi Allah sudah mensyariatkan pemotongan hewan kurban kepada umat-umat terdahulu, sama seperti syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Washolli rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Makanya umat Islam itu berkurban. Kenapa? Karena itu diwarisi dari nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya di Islam kaidahnya apa? Jelas itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wa may yargabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka sungguh dia telah memperbodoh dirinya sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu disuruh untuk mengikuti milah. Apa itu milah? Jalan lurus yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Makanya kadang orang bertanya, mana dalilnya Nabi Muhammad disunat? Ya memang gak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab dan orang Yahudi memang sudah menjadi tradisi mereka dari Nabi Ibrahim bersunat. Makanya orang-orang dewasa seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka orang-orang Quraisy, mereka orang-orang jahiliyah, begitu mengenal Islam, begitu masuk di Islam, bersyahadat, mereka tidak disunat dalam keadaan dewasa. Kenapa? Sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu sudah pada bersunat karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terkait dengan Tuhan yang mereka sembah, Kulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti antara keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail menyembah kepada Tuhan yang sama. Dan itu juga diterangkan di dalam kitab Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tuhan sendiri yang mengangkat perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, menjadi sembahanmu oleh kamu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Dan inilah perjanjianku yang kekal, yaitu aku akan menjadi Tuhan kalian. Nah, berarti ya tidak perlu lagi dibahas apakah Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Ya jelas sama. Tuhannya orang Yahudi yang mengutus Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Lot, Daud, Salomo atau Sulaiman, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad yang terakhir. Nah, makanya beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan pendeta di dalam kitabnya Yohanes 1 nih, Yohanes 1 nomor 19 dan seterusnya. Ternyata orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama itu adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang terakhir adalah Nabi yang akan datang. Nah, ini yang belum terpecahkan nih. Nabi yang akan datang pada masa Yesus itu siapa? Siapa Nabi yang akan datang setelah Yesus? Belum ada pendeta yang bisa mengupas ini tuntas. Kemarin saya berdebat dengan yang namanya Pendeta Rahmat, tapi tak sanggup untuk menjelaskan itu. Nah, begitu juga yang ada di dalam Kisah Para Rasul 3, Bang, nomor 22, 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka dia akan dibasmi dari umat kita. Berarti ada nabi setelah Yesus yang tugasnya membasmi orang-orang kafir karena mereka membangkang ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Seperti itu, Bang. Jadi kalau berbicara mengenai kisah-kisah sejarah seperti itu, ya mohon maaf, saya bukan bidang saya di sana. Silakan. Enggak. Ini siap, Bang. Terima kasih ya. Jadi gini, tadi kan kita mau urut dulu. Tadi itu saya bilang mau belajar casing dulu. Kita belajar dulu. Tapi setelah Bang Juma terangkan yang kedua kali ini, tadi ini pertama belum ketemu, tapi kedua sepertinya sama, bahwa ada tauhid, pengajaran yang turun temurun, ada juga kurban, kan begitu.
Berarti nggak ada masalah sebenarnya. Selama 470 tahun itu boleh kita katakan anggap sama cara beribadahnya, karena ada juga tadi kurban, ada pemotongan, ada tauhid yang diajarkan turun temurun dari Ibrahim kepada Ismail dan seluruh keturunannya. Tapi di Kristen, di ajaran kami dulu yang saya pelajari dari Taurat itu, bahwa di sini ada ibadahnya, penyembahan melalui kurban-kurban, termasuk nanti masuk ke kenapa Ibrahim tadi itu mempersembahkan anaknya, walaupun mungkin kita tidak perlu perdebatkan kenapa Ismail yang dikorbankan atau Ishak yang dikorbankan begitu. Tapi atau mungkin yang selama ini dipelajari Bang Duma, walaupun mungkin sekedar tafsir, kenapa memang harus ada pengorbanan anak dari Ibrahim, walaupun itu mungkin apakah itu Ismail ataupun itu Ishak. Kenapa Tuhan menguji Abraham, menyuruh menyembelih anaknya yang paling dia kasihin itu begitu? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan sangat menarik. Nabi Ibrahim itu dipilih sebagai bapak para nabi. Apakah dia layak gitu kan ya? Maka Allah menguji beliau. Inna hazalah huwal bala'ul mubin. Jadi Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah. Apakah ini layak? Orang ini layak gitu loh. Dan bangsa-bangsa di luar sana nggak boleh cemburu terhadap beliau ini. Nah, itu Allah pesankan seperti itu. Memang layak beliau, hambaku ini aku tunjuk. Karena ketika aku minta anaknya, anak sematawayang, di mana dia puluhan tahun minta anak, tapi tidak juga hamil anak istrinya. Begitu dia punya anak, dia tumpahkan semua kasih sayang terhadap anak ini. Belum juga puas dengan kasih sayang, tiba-tiba aku datang, sini anakmu, bunuh anakmu, sembelih anakmu. Dan alhasil beliau ikhlas. Diuji dia, bukan untuk nebus dosa, tapi benar-benar diuji. Abang bisa baca di Kejadian 21 nomor 1. Abraham itu cuma diuji bukan untuk nebus dosa, sama sekali nggak ada nebus dosa di situ. Benar-benar pure untuk diuji saja. Wa inna hazalah huwal bala'ul mubin. Allah cuma menguji beliau. Kejadian 21 nomor 1, Allah cuma menguji Abraham alaihissalam, bukan untuk nebus dosa. Tapi alhamdulillah Nabi Abraham kemudian, ya sudah, kalau kau menginginkan, meskipun saya cinta, meskipun saya sayang, saya butuh penerus, saya butuh ahli waris, tapi karena engkau yang punya, aku rela. Ditanyalah anaknya, anakku, aku mimpi, dan ini mimpiku kayaknya bukan mimpi biasa. Allah menginginkan aku menyembelih engkau. Gimana menurutmu? Ya karena anaknya juga orang saleh, maka dia mengatakan silakan ayah, aku ikhlas. Kalau itu memang perintah dari Tuhanmu, silakan, aku ikut. Nah, maka disembeli. Apa yang terjadi? Allah melihat, oh ini hambaku betul-betul taat kepada aku. Jadi diganti dengan hewan kurban persembahan. Begitu, makanya tradisi kurban itu ya sampai hari ini masih berlanjut di kami di Islam. Begitu Bang. Oke, jadi sedikit mungkin saya kasih sampaikan sama Bang Juma tentang kenapa anaknya Abraham itu, kenapa Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang dikasih. Terlepas dulu ini siapa ya, Jadi kalau dari versi yang saya baca di Taurat ya, ketika ini ada dua. Pertama sekali, sejak Adam dan Hawa sampai kepada Nuh, itu kan dibasmi, dihabiskan semua lewat bahtera. Dan Tuhan berharap lewat Nuh dan anak-anaknya ini akan bisa hidup benar atau hidup baik begitu. Tapi ternyata manusia itu jatuh lagi sampai ke penyembah berhala. Bahkan ada banyak yang dewa-dewa yang mempersembahkan anak. Jadi dipersembahkan anaknya
Tapi sebenarnya dewa itu pun tidak bisa memberikan apa-apa terhadap manusia itu. Maka kemungkinan besar, ini saya bilang tadi tafsir, tapi kalau mau dibukakan juga di ayat-ayatnya ada. Maka Abraham diuji seperti orang-orang Ur-Kasdim. Dia punya di daerahnya itu dulu yang selalu mempersembahkan anaknya, baik itu putri perawan, baik itu anak laki-laki, disembelih. Nah, ketika mereka menyembelih terhadap dewa itu, maka anaknya itu akan mati terbunuh dengan sia-sia. Tapi agar engkau tahu Abraham bahwa aku inilah Tuhan Allah yang menciptakan semuanya, langit, laut dan segala isinya, dan yang memberi napas dan menciptakan manusia. Coba persembahkan anakmu itu. Tetapi diuji, benar yang diuji tadi itu, tetapi Tuhan membuktikan bahwa tidak akan jadi pembunuhan, tetapi digantikan dengan domba yang tersangkut di pohon itu. Kayaknya ceritanya semua sama, Bang. Oke. Karena ini ceritanya dan apa namanya ya, tidak mendapatkan perbedaan apapun, casingnya mungkin kita bisa masuk ke nabi-nabi, Bang. Jadi kan tadi kita sudah sepakat mengenai 470 tahun, hampir sama tauhid dengan kaidah ajaran dengan kurban. Sama juga pengajaran yang diberikan terhadap Musa itu kepada bangsa Israel, maksudnya yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Musa mengajarkan kepada Israel, walaupun itu terlalu condong untuk pengorbanan, tapi kayaknya semua sama. Dan yang sampai sekarang melakukan itu saya tahu adalah umatnya daripada keturunan Ismail, karena sampai sekarang masih ada hari raya kurban, sedangkan di Kristen sudah tidak ada hari raya kurban. Nanti apakah Bang Juma sepakat bahwa masih di situ masih sama-sama begitu? Yang terkait inti yang mana ini, Bang? Inti tadi selama 470 tahun mereka kan berpisah ini, Bang. Dia lahir besar sama-sama antara Ismail dengan Ishak, terus keturunan Ishak berangkat ke tanah Mesir, terus kembali lagi mereka sama-sama. Ajarannya masih kita anggap sama sesuai dengan diskusi kita tadi. Kira-kira begitu, Bang? Iya. Oke. Ajarannya sama, iya betul. Nah, masuklah kita ke nabi-nabi. Jadi maksudnya begini, termasuk mungkin teman-teman di bawah, saya bukan mau menggurui Bang Juma, justru saya mau belajar dengan Bang Juma, tapi saya mau membandingkan antara ajaran ini, di mana sih, apa sih perbedaannya ini? Kok semua orang bisa ribut gara-gara agama gitu loh? Kok bisa tidak saling menghargai atau sekalian saling mengajari, sehingga siapa yang paling benar, ya mungkin kita bisa sama-sama mungkin memeluk satu agama daripada banyak menjelek-jelekkan begitu. Saya kurang setuju juga bahwa kalau ada orang-orang Kristen yang selalu menyalahkan agama lain atau menyalahkan agama Islam. Tapi saya pengen belajar di mana sih perselihannya, kalau Bang Juma berkenan begitu. Iya, silakan Bang, silakan. Oke. Jadi kita kenal tadi bahwa nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah Nabi Musa. Apakah di ajarannya Bang Juma itu keturunan dari Ismail itu ada nabi ataupun mungkin yang mengajarkan ataupun yang memberikan kayak sekarang ini apa namanya ustadznya atau apa begitu yang meneruskan tauhid dan kaidah ini terhadap pengajaran umatnya begitu, yang sama-sama dengan seperti Musa yang menuntun bangsa Israel itu, lewat Musa lah Tuhan menyampaikan, hai Musa, kasih tahu kepada bangsa Israel itu begini, bahkan yang jahat pun kasih tahu kepada bangsa Israel, yang tegar tengkuk itu ada dikasih tahu begitu. Apakah di ajaran Bang Juma ada yang mungkin yang setara dengan Musa ini? Iya, di iman kami beriman kepada Nabi Musa, Bang, yang diutus kepada kaumnya Bani Israel.
Wa is qala Musa inni rasulullahi ilaikum, itu ketika dia mengatakan waqad ta'lamuna anni rasulullah. Nabi Musa diutus, kemudian Nabi Musa menerima wahyu, innani anallah la ilaha illa ana. Lalu ada perintah kemudian kepada Nabi Musa, ajarkanlah kepada kaummu untuk mentaati hukum Tauratku ini. Kami beriman bang kepada nabi-nabi tersebut. Semua setuju bang, setuju sekali. Tapi itu kan yang untuk mengajarkan kaum Israel kan begitu. Iya. Iya, yang kaum tadi itu, yang keturunannya Ismail ini, mungkin ada yang di kitabnya Bang Juma yang mengajarkan, atau hanya pengajaran turun temurun, atau ada tokoh yang mengajarkan misalnya begitu, walaupun dia tidak nabi. Kalau di Islam itu tidak diceritakan semua rasul di dalam Al-Quran, hanya nabi-nabi yang diceritakan itu yang bertalian dengan pengajaran yang nantinya akan disempurnakan ajarannya sebagai pelajaran kepada umat Islam. Al-Quran surah Al-Anbiya di ayat 85 bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Ismail, kemudian Allah menceritakan Nabi Idris, kemudian Allah menceritakan Nabi Zulkifli yang mengajarkan tentang ajaran semua para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu bahwa seluruh nabi itu adalah muslim. Seluruh nabi-nabi itu mengajarkan agar orang itu beriman kepada Allah dan tunduk berserah diri kepada Allah. Seluruh nabi-nabi itu menyembah kepada Allah saja. Seperti itu bang. Oke bang, siap. Jadi kita masuk ke topik nabi ini ya. Kalau yang saya pelajari, banyak sekali nabi mulai dari Musa. Dari Musa ini banyak. Tapi begitu Musa mau meninggal atau mau dipanggil Tuhan, langsung ada turun kepada nabi yang baru, yaitu Yosua. Nanti Yosua juga mau dipanggil Tuhan, ada turun terus sampai kepada Yohanes Pembaptis. Jadi setelah Yohanes Pembaptis turun sampai ke Yesus dalam konteks nabi. Jadi posisinya Yesus, saya masih berbicara dulu dalam konteks kenabian. Nah, dari situ turun dari Musa, turun ke Yosua, Otniel, sampai kepada Yohanes Pembaptis, sampai ke Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus Kristus ditutup, tidak ada nabi. Versi Alkitab atau versi orang Kristen. Nah, tetapi yang saya sedikit mau belajar dulu sama Bang Juma, setelah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam Islam itu toh, kira-kira berapa tahun baru turunnya Nabi Muhammad? Kalau diceritakan Nabi Isa atau Yesus abad pertama, Nabi Muhammad di abad ke-7 menerima risalah kenabian, membawa Islam, menyempurnakan ajaran para nabi. Nah, kalau tadi abang mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus, itu juga perlu dikaji lagi. Karena orang-orang Yahudi itu menunggu pada masa Yesus menunggu 3 tokoh. Yang pertama adalah Elia, yang adalah Yohanes Pembaptis, kemudian Mesias yang adalah Yesus. Ini yang terakhir ini adalah nabi yang akan datang. Yesus juga mengatakan akan datang setelah dia adalah Roh Hamed. Di dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran, roh Hamed. Dalam Al-Quran, ismuhu Ahmad. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang, mengajarkan segala sesuatu yang bertalian dengan hukum-hukum, pengadilan, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Itu tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Berarti
kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 19 itu jelas sekali sampai nomor 20-nya orang-orang Yahudi menunggu 3, Elia, Mesias, Nabi yang akan datang. Nah, siapa Nabi yang akan datang setelah Yesus? Itu ada orang Yahudi yang menunggu. Karena kita harus akui bahwa pola yang ada bukan pola di Kristen yang menjadi patron. Pola yang ada adalah Yahudi, karena mereka yang dipilih sebagai bangsa pilihan. Maka orang-orang imam kepala, orang-orang Lewi datang bertanya kepada kepada Yohanes Pembaptis, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Atau kamu adalah Nabi yang akan datang? Nah, ternyata Yesus menjawabnya bahwa yang Elia itulah Yohanes Pembaptis, saya sendiri adalah Mesias, ya, Nabi yang akan datang, yang datang setelahku. Seperti itu. Abang boleh baca kok di dalam Yohanes 1 nomor 20, nomor 19, nomor 20, 21, silakan. Yang disampaikan oleh Bang Juma itu semua saya terima dan saya aminin dan saya anggap benar semua. Cuman kita masih ibarat jalan dari Makassar ke Toraja, kita pelan-pelan dulu telusurin dari kota Makassar ke baru kan namanya kan, baru terus nanti ke sini terus sampai ke Pindang, sampai ke sana gitu. Maksud saya tadi, ini kan ada di abad ke-7. Ini kita mau lebaran tanggal 19-20 ini tahun ke berapa ini? 1047. Nah, 1047. Sedangkan 1447. Sedangkan ini kan sudah 2026 ya. Tahun ini tahun Masehi. Berarti sekitar 600 lebih ya, kurang lebih ya, nggak kita hitung ya. Tadi 7 abad yang dibilang Bang Juma itu. Oke, saya masuk di sini dulu Bang. Tapi ini mohon maaf ya, bukan menggurui. Kita diskusi, kita belajar casing dulu tadi itu. Nanti baru kita masuk ke bagian intinya begitu. Nah, ini kan Yesus, anggaplah ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalau perlu dari Nabi Adam sampai Yesus, ini kurang sempurna misalnya begitu, maka datanglah Nabi penyempurna. Tadi saya bilang dari Nabi Musa, begitu dia mau mati sudah ada penggantinya, begitu dia mau mati sudah ada penggantinya, begitu dia mau mati sudah ada penggantinya. Tapi ketika Yesus, yang tadi Bang Juma bilang bahwa kita masih ada nunggu satu lagi Nabi, kenapa jaraknya ini kira-kira 600 tahun lebih ya, tambah kurang ya, karena saya nggak pegang kalkulator ini. 600 atau saya coba dulu pakai ini ya, 2026 sekarang, tahun 2026 dikurangi 1447 Hijriah, 579 sih Bang Juma kayaknya. Iya, kurang lebih Bang. Ya, jadi 579. Yang saya mau tanya, kalau dari segi keturunan, kalau orang 25 tahun menikah, punya anak lagi, 25 tahun menikah, 25 tahun menikah, lamanya dari zaman Yesus ini sampai ke zaman Nabi Muhammad ini hampir 579 dibagi 25 berarti 23 keturunan. 23 keturunan kali jumlahnya orang banyak seperti itu. Ini kira-kira nasibnya mereka ini ke neraka atau kemana kira-kira Bang Juma? Maksudnya gimana Bang? Ini kan zaman Yesus, pelan-pelan dulu ya. Iya. Zaman Yesus sudah sampai. Lalu ajaran ini belum sempurna.
Lalu 759 tahun kemudian turunlah seorang nabi penyempurna, yang tadinya nabi-nabi sebelumnya ini ada yang kurang sempurna, kira-kira begitu. Nah, Iya, kurun terus? waktu 23 keturunan, ini kan manusia pada saat itu kan sudah banyak ini. Beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak. Bahkan kalau kita sekarang nih Republik Indonesia ini baru ulang tahun Republik Indonesia ke berapa ini, merdeka kita ini sudah padat penduduknya sudah begini, apalagi kalau sampai 23 penduduk. Kira-kira dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Yesus ini yang belum sempurna, kira-kira sampai kedatangnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ajaran itu, nasibnya orang ini kemana kira-kira, Bang? Iya, bagus, pertanyaannya menarik, Abang. Siap. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa. Wa iz qala Isa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum wa iz qala Musa inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa diutus untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Jadi ketika datang hukum kepada Nabi Musa, Nabi Isa, hukum itu hanya mengikat kaumnya Bani Israel, Bang. Tidak mengikat orang Roma, orang Yunani, orang dan seterusnya, orang Indonesia. Tidak ada ikatan, tidak ada hukum bagi kita. Kita nggak ada neraka. Andai saja kita hidup sesaman dengan Nabi Isa, Yesus, tapi kita bukan Bani Israel, tidak ada Nabi diutus kepada kita, nggak ada Rasul diutus kepada kita, ya kita nggak dapatkan hukuman apa-apa. Karena Tuhan tidak memberikan aturan kepada kita. Itu. Andai saja Tuhan memberikan aturan, wahai orang Indonesia, keturunan Soekarno, anak-anak Soekarno, jangan kau makan babi. Belum datang Nabi Muhammad, kita makan babi, kita dosa. Tapi karena hukuman itu hanya untuk kaumnya Bani Israel, kita di luar Bani Israel, andai sejaman Yesus tidak menyembah kepada Tuhan pun tidak ada dosa. Memang ada perintah. Perintah itu datang kepada siapa? Perintah itu datang, lalu kemudian mereka melanggar perintah itu, baru kena hukuman. Kita yang nggak ada perintah, ya tidak kena hukuman. Makanya Al-Quran menjelaskan wa qaulihim, kami hukum juga mereka karena perkataan mereka bahwa Nabi Isa sudah mereka salibkan. Siapa mereka ini? Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan 20, Bang, nomor 5, dari zaman Yesus, kita kaji data itu, Allah, Tuhan, Elohim, menurut pandangan orang Yahudi, menghukum mereka disebabkan karena Allah itu adalah Tuhan pencemburu yang menghukum kemudian bapak, kesalahan bapak, membalaskan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keturunan keempat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang membenci aku. Siapa yang dihukum di sini? Apakah orang Kristen? Apakah orang Romawi Yunani? Bukan. Yang dihukum adalah keturunan Bani Israel, murid-murid Yesus, orang-orang sebangsa Yesus yang membenci Tuhannya Yesus, yang melantik Tuhannya Yesus menjadi manusia, yang melanggar hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang menggantikan hukum yang datang kepada Musa dengan hukum manusia, yang menggantikan kemuliaan Tuhannya Nabi Musa dengan manusia. Maka Tuhan menghukum mereka. Nabi Muhammad tidak ingin kemudian terkontaminasi dengan orang-orang seperti ini. Nabi Musa datang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukannya mereka berterima kasih. Dia melihat dengan mata kepala Tuhan begitu dahsyat cintanya kepada mereka. Apa kata Nabi Musa? Sedangkan engkau masih ada bersama dengan aku, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, kalian memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada pencipta. Apalagi nanti setelah aku datang. Begitu datang Nabi Isa ingin memperbaiki keadaan mereka, masih juga menolak. Malah berusaha ingin membunuhnya. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika itu juga langsung diturunkan pada saat itu, bisa jadi ajaran Islam ini diobrak-abrik lagi tuh, sebagaimana mereka mengobrak-abrik kitabnya Nabi Musa. Datang Nabi Isa, diobrak-abrik lagi ajaran Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, diobrak-abrik lagi. Padahal Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan menyimpan Nabi Muhammad jauh dari mereka supaya ajaran Nabi Muhammad itu bisa terjaga murni sampai hari kiamat.
Makanya Nabi Muhammad dijauhkan, sedangkan sudah 600 tahun lebih jauh dari keturunan orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa saja. Begitu mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi baik di Madinah maupun di Mekah, mereka menginginkan Nabi Muhammad kemudian berubah dari ajarannya, dari akidahnya, mengikuti mereka. Maka muncul ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu kalau Nabi Musa sudah ditolak, Nabi Isa ingin dibunuh, Nabi Muhammad ingin didekatkan kepada mereka, tidak akan mungkin. Jangankan kemudian pada masa Nabi Isa, Nabi Muhammad nyusul di waktu yang bersamaan. Sudah 1400 tahun Nabi Muhammad diutus dengan berbagai kebenaran yang mereka temukan dalam kitab mereka. Sampai hari ini mereka belum masuk Islam. Padahal Allah sudah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku untuk mengajarkan kalian kepada kebenaran, menjelaskan dari isi kitab sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Dia datang dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada kalian, kabar gembira kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pengajaran. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Itu kata Allah, diulang-ulang. Tapi mereka tetap saja tidak beriman. Jadi kalau sampai Al-Quran jatuh di tangan mereka, hancur. Coba Anda bayangkan, orang Kristen berdiri cuman mengambil terjemahan, tidak bisa menemukan kitabnya Nabi Musa lagi, tidak bisa menemukan kitabnya Nabi Daud lagi, tidak bisa menemukan murni ajaran Yesus lagi. Kenapa? Karena mereka orang-orang suci ini datang kepada bangsa Tegar Tengkuk. Orang Kristen sampai datang ke sana diludahin. Orang Islam datang di sana dibunuh, diperangin. Tahu nggak kenapa kemudian orang negara-negara ini banyak membela Israel? Kenapa orang-orang bangsa-bangsa di luar, di tengah-tengah, di luar daripada Israel menginginkan umat Israel itu punya tanah sendiri? Alasannya bukan karena mereka mendukung, enggak. Karena mereka tidak mau orang-orang keturunan yang membunuh Nabi Isa ini berada di negara mereka. Mereka ingin kau tenang aja di situ, jangan keluar dari situ. Kapan dia masuk di negaranya, maka dia akan menjadi penguasa makin membesar sehingga mengganggu kedaulatan negara yang lain. Karena memang sudah karakternya begitu. Dari sejak Nabi Musa sampai sekarang begitu karakternya. Jangan dipikir negara yang lain itu mendukung dia, tidak. Mendukung, ya mendukung, tapi latar belakang mereka mendukung itu karena mereka tidak mau orang-orang Yahudi ini menumpang di negara mereka. Karena mereka sudah tahu karakter. Makanya mereka mendukung kemerdekaan Israel untuk bangsa mereka sendiri supaya mereka tenang di situ. Jangan pindah ke negara kami, di situ aja ya, habisin aja itu orang-orang Palestina. Yang penting jangan pindah ke tempat kami. Jadi begitu saudaraku, kenapa Nabi Muhammad dijauhkan? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar ajarannya itu jangan terkontaminasi dengan keinginan-keinginan syahwat orang-orang ini. Nabi Musa mengalami, cukuplah Nabi Isa mengalami itu, bahkan sampai kepada pencobaan dibunuh, bahkan tidak kurang dari itu, Nabi Isa pun dilantiknya menjadi Tuhan. Bayangkan bagaimana kedurjanaan mereka terhadap pencipta langit dan bumi. Itu abangku. Silakan. Siap, tapi saya lihat ini Bang Juma ini terlalu semangat kah atau bagaimana? Saya kan cuma bertanya sedikit, tapi Bang Juma sampai berapi-api. Jadi tadi padahal sudah cukup jelas Bang Juma terangkan tadi. Berarti selama 579 tahun aman karena belum ada aturan. Jawabannya kan cuma saat itu aja, padahal sudah beres tadi. Berarti kita anggap biar saya jelaskan kenapa, apa penyebabnya, karena mereka adalah bangsa Tegar Tengkuk gitu Bang. Silakan. Paham, tadi awal juga saya udah bilang bahwa Tuhan pun berfirman kepada Musa, hai Musa, kasih tahu bangsa itu, bangsa yang Tegar Tengkuk. Sayangnya Tuhan memang sudah memilih mereka duluan, kan begitu. Sama aja, sebandel apapun, sejelek apapun anak kita, saya pikir
tetap walaupun dia sampai masuk penjara kita kunjungin. Tapi itu nanti di topik lain dulu. Yang penting saya puas sekali dengan jawabannya Bang Jumat. Selama 579 tahun itu nggak ada masalah karena belum ada aturan. Walaupun sebelumnya tongkat estafet kenabian itu selalu turun temurun, tidak pernah ada terputus sampai selama 579. Itu aja mungkin kuncinya Bang Juma. Terima kasih, casingnya kita udah selesai belajar. Kita boleh masuk ke topik-topik utama. Tetapi intinya ternyata ajaran itu dari sejak, kalau saya mungkin boleh ambil kesimpulannya, dari sejak Adam sampai kepada Nuh, Abraham, Musa, sampai ke Yesus Kristus, sampai ke Nabi Muhammad, so kayaknya nggak ada masalah toh dengan yang tadi kita sudah diskusikan itu. Kira-kira bagaimana Bang Juma? Iya, masalahnya ketika Al-Quran datang menegur bangsa Israel. Ya, jadi ini kita close dulu sampai di sini, bahwa sementara tidak ada masalah toh. Nah sekarang apa saja yang mungkin masih masalah boleh kita diskusi. Sepanjang saya masih bisa jawab, saya akan jawab, begitu Bang Juma. Oke, baik. Tapi saya udah puas bahwa tadinya saya memang selama ini berpikir kenapa ya sampai 579 tahun atau 600 tahun ini dibiarkan, contoh ya, negara nggak ada presidennya, kira-kira begitu di benakku loh ya, dibiarkan. Tuhan itu tega sekali membiarkannya begitu selama 600 tahun. Tapi tadi sudah terjawab dari Bang Juma bahwa selama 579 tahun ini aman karena belum ada aturan yang disempurnakan, kira-kira begitu toh? Tidak ada nabi yang datang diutus kepada mereka, Bang. Tidak ada nabi. Jadi hidup mereka aman sesuai dengan amal baktinya atau perbuatannya, kan kira-kira begitu yang dia untuk menentukan besok mereka masuk ke neraka atau masuk ke surga, begitu. Iya. Sudah sangat saya pahami jawabannya itu. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik Bang. Jadi gini, ketika Abang ini sangat berupaya untuk menangkar dari Nabi Abraham, dari Adam, Abraham, Ismail, Isa, casingnya dibahas sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar keturunan dari Nabi Ismail karena beliau dari Arab. Nah sekarang berakhir kepada Yesus untuk menjadi jembatan ke Katolik ini, kan karena Kristen ini adalah agama Katolik. Yang pertama itu nabi siapa yang diutus kepada orang Roma, sehingga mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi yang disebut Perjanjian Lama, sehingga melahirkan sebuah konsep agama menyembah yang namanya Yesus, ibadahnya kemudian hari Minggu, kemudian mereka makan babi, tetapi masih memegang terjemahan Torah, mereka tidak bersunat. Ini nabi mana yang mengajarkan konsep kekristenan mula-mula seperti Katolik ini, Bang? Kalau kami Islam, Nabi Muhammad, jelas tadi saya sudah menjelaskan. Nah kalau Kristen ini kira-kira dari mana asalnya, kok bisa berbeda dengan Yahudi? Silakan. Oke, mungkin kalau saya pelajari ya pertanyaannya Bang Juma ini kayak macam, tapi mungkin penilaianmu tadi tentang saya tanya, karena sebenarnya intinya supaya kita paham dulu sampai kedatangan Nabi. Ternyata setelah kita diskusikan sudah sampai kedatangan Nabi ini, no problem. Tapi pertanyaan Bang Juma tadi itu kayaknya banyak sekali dan loncat-loncat. Kalau dari semua hitungan dari Alkitab, kita harus berbicara dulu tentang babi atau sunah. Begitu? Bukan. Ada disebut tadi babi. Berbicara Nabi, kan jelas ajaran Nabi Musa, jangan makan babi, haram bagimu. Yesus, Matius 5:19, siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan orang lain makan babi, maka dia menempati neraka.
Nah, tiba-tiba muncul agama Kristen. Nabi mana yang mengajarkan pola kehidupan agama Kristen ini? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah sosok yang bernama Yesus Kristus. Itu nabi mana yang mengajar itu? Kan kita masih berbicara nabi nih. Oke. Jadi satu-satu biar saya catat dulu siapa yang mengajarkan ibadah minggu gitu ya. Ya, semua komponen yang ada menjadi rutinitas Kristen. Itu nabi siapa yang ngajarin? Satu, minggu. Terus kedua, apa lagi tadi? Makan siapa babi, yang tidak bersunat, makan babi? menyembah Yesus. Mana duluan, babi atau sunat ini? Ya, pokoknya nabi, Bang. Pokoknya nabi mana yang mengajarkan pola keagamaan Kristen ini? Oke. Kita masih berbicara Sudah? nabi. Sudah. Oke. Saya coba menanggapi, kalaupun nanti nggak bisa puas ya namanya juga kita diskusi. Minggu, ya, karena tidak ada tercatat hari apa hari pertama, hari apa hari kedua, hari apa hari ketiga, dan hari apa hari keempat sampai hari ketujuh. Jadi kalau di ajaran kami dia bilang 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Maka di hari ketujuh beristirahat dan memberkatinya. Maka hari ketujuh ini saya tegaskan, hari ketujuh ini dianggap untuk beribadah. Itu mungkin jawaban singkat saya. Jadi bisa aja hari Senin, bisa aja hari Selasa, bisa aja hari Rabu, bisa saja hari Kamis, bisa aja hari Jumat, bisa aja hari Sabtu, bisa aja hari Jumat. Kalau kita start mulai dari hari pertamanya hari Senin, hari tentu Senin ya pertama ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya Minggu yang mau liburnya. Kalau dimulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti Senin dan seterusnya mutar-mutar. Kenapa? Tidak tercatat di Alkitab itu hari pertama itu hari apa. Begitu Bang Juma. Ini mengenai hari Minggu. Saya tidak tahu kenapa Bang Juma beribadah hari Jumat. Baik. Sekali lagi saya katakan, saya beribadah hari Jumat karena saya bukan niru-niru Yahudi. Saya bukan penyamar, ngaku-ngaku Yahudi rohani. Karena saya tahu bahwa ajaran yang datang kepada nabi-nabi Yahudi hanya untuk kaumnya saja. Dan saya bukan orang Yahudi. Saya orang Islam. Perintahnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jadi perintahnya hari Jumat. Saya bukan orang yang masuk ke dalam agama orang Yahudi. Satu hal yang perlu abang saya ketahui bahwa sampai hari ini hanya orang pikun yang tidak tahu kalau orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Itu dulu. Di dalam nama hari-hari secara tradisi Yahudi itu jelas. Kalau mereka mengatakan Rishon, Seini, Selisi, Rebi, Kamisi, Sisi, Sabat. Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu. Kemudian Rishon itu jatuhnya di hari Ahad atau hari Minggu. Di dalam Keluaran 31 nomor 14, perintah Tuhan membunuh orang-orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat, hari Sabtu. Nah, orang Kristen lari ke hari Minggu, tidak ada dasar pijakannya. Kenapa hari Sabtu bagi orang Yahudi Sabat, dan hari Sabtu bagi orang Yunani Sabaton, itu adalah hari yang sama. Sabaton, Sabat, hari yang sama. Bahasa Yunani hari Sabtu itu Sabaton. Bahasa Ibrani Sabtu itu adalah Sabat. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan sekarang hari Sabtu, ya hari di mana orang Yahudi beribadah kepada Tuhannya secara spesial. Mereka mengkuduskan hari itu. Nah, kenapa di Kristen kok bisa berubah menjadi hari Kiriaki? Kiriaki itu bahasa Yunani, hari Minggu. Kiriaki itu artinya hari dewa. Hari dewa matahari. Sandai juga dewa hari matahari. Kenapa orang Kristen ini beribadah di hari matahari, dewa matahari, sedangkan orang Yahudi beribadah di hari Sabat? Mereka beribadah hari ketujuh, hari Sabat.
Makanya saya bertanya, kalau kami kan jelas Nabi Muhammad mengajarkan hari Jumat, Yesus ibadahnya dengan kaumnya hari Sabat, hari Sabtu. Nabi mana yang mengajarkan hari Minggu ini? Kalau abang saya mengatakan tidak ada nama-nama hari pertama itu di hari apa jatuhnya? Bukankah Yahudi secara tradisi tahu Sabtu itu hari Sabat? Kenapa Kristen jadinya ke Minggu? Nabi mana ini? Oke, sudah bisa ya, saya jawab? Silakan. Iya, silakan. Baik. Ya, kembali lagi kita nanti ke sejarah. Agama Yahudi itu kapan adanya atau setelah bumi diciptakan, berapa lama baru ada agama Yahudi? Itu jauh sekali, lama sekali itu, jauh sekali. Sedangkan hitungannya, saya kan mau menyampaikan tadi bahwa hari itu saya punya dasar, tidak ada penentuan hari pertama itu hari apa. Jadi kalau Pak Juma bilang bahwa hari Sabat itu hari Sabtu menurut agama Yahudi, benar. Tapi sedangkan diciptakannya manusia, diciptakannya langit, bumi, laut dan segala isinya itu pernah dihancurkan oleh air bah. Hari apa air bah ini? Berapa hari? Jadi nggak ada lagi catatan dalam hari pertama sampai hari ke-6 itu dalam sejarah siapapun. Tapi agama Yahudi jauh sebelum bangsa Israel pergi ke tanah Mesir, agama Yahudi nggak ada. Di tanah Mesir mereka diperbudak dengan apa segala macam, nggak ada hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Tapi saya sudah berusaha menjawab, seharusnya harus kita saling menghargai jawaban. Sama saja dengan yang saya tanya tadi itu, kenapa lama sekali Nabi Muhammad 579 tahun. Begitu Bang Juma jawab, saya juga nggak protes-protes. Kalau kita mau benar-benar mendiskusi, saya pengen apa yang ada di agamanya Pak Juma saya pelajari, apa yang ada di saya punya, kita mungkin saling berbagi, begitu loh Bang Juma. Jadi kalau nanti 1 juta pun saya bikin, kalau misalnya 10 juta nanti Pak Juma cari alasan, ya nggak akan nyambung barang itu. Tapi saya mau tanya, jangankan agama Yahudi, Pak Juma sendiri, hari apa yang sebenarnya hari ke-7? Atau mungkin nggak tahu saya, apakah di Muslim itu ada penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Kalau di Alkitab itu ada ya, hari pertama, hari kedua, tapi nggak disebut harinya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu dan segala macam itu nggak ada begitu. Jadi Islam itu ada nabinya. Jadi Islam tidak perlu repot hari pertamanya, maksud saya begitu. Hari pertama. Itu tidak penting itu, Bang. Karena hari ya, yang tidak penting ya sama juga tadi, tidak penting tidak ketemu dengan barang yang di sini. Ya, masalahnya orang Yahudi ibadah hari Sabtu. Iya, orang Yahudi itu lama, saya udah kasih tahu Bang Juma. Diciptakannya bumi, laut dan segala isinya sama. Nabi Musa ibadah Sabat. Ini belum ada agama ini masih baru. Yesus ibadah Sabat. Masih baru. Yesus ibadah Sabat Sabtu, Musa hari Sabtu. Kenapa Anda cari kapan diciptakan bumi? Ini terlalu jauh. Abang ini akui aja, kami pengikut Paulus. Kolose 2 nomor 16, Paulus melarang kami untuk mentaati perintah-perintah Tuhan tentang hari-hari. Udah selesai. Nggak usah terlalu muluk-muluk abangkuan. Kono hari pertama, hari kedua, nggak pret. Saya menghargai abang, tapi kalau pola abang masih sama seperti Paulus di dalam mendoktrin manusia menghilangkan akal sehat, maaf. Saya orangnya tegas, hak-hak, batil-batil abangku.
kami umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Katanya pengikut Nabi Muhammad. Kenapa anda ikuti hari Jumat? Kan Nabi Muhammad Jumatnya ya Jumat yang ada sekarang. Hitungan 7 hari. Nggak pernah berubah hari Jumat, pindah ke Kamis pindah ke ini. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga kaumnya, begitu juga Yesus. Sabatnya jelas kok hari Sabtu. Jejak sejarah, orang Yahudi masih ibadah di sinagoge hari Sabtu. Orang Kristen ibadah di Minggu. Itu permasalahannya di situ, abangku. Permasalahannya di situ. Akui saja, Kristen tidak punya nabi. Udah, ajaran Kristen berasal dari Paulus. Akui aja. Jadi makanya saya menghargai abang ini. Kenapa saya menghargai abang? Karena kelihatannya abang mau belajar. Saya berpikir ada sesuatu yang luar biasa di ujung diskusi kita sejam lebih. Tapi ujung-ujungnya doktrin juga, dogma juga. Gak ada bedanya dengan Kristen-Kristen yang lain. Berujung ke doktrin, ke dogma. Mohon maaf saya harus meminjam kata bodoh, pembodohan. Karena orang Yahudi ibadah hari Sabtu, orang Kristen ibadah di gereja hari Minggu. Siapa Nabi yang mengajarkan itu? Makanya Nabi Muhammadku menjauh dari kalian. Karena kalian bikin aturan setelah menghapuskan aturan Tuhan. Paulus mengajarkan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah menghapuskan seluruh hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat beserta dengan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Makanya Kristen bikin aturan sendiri. Begitu abang. Sebenarnya terlalu jauh abangku ini mencari data tentang Abraham, tentang Isa. Nggak ada hubungannya. Kristen itu bukan Yahudi. Kristen tidak ada hubungannya dengan situ. Kristen ini adalah kelompok di luar yang disebut oleh orang Yahudi sebagai Abu Dazarah, bidat. Bukan kelompok Yahudi, tapi orang asing yang memakai istilah-istilah Yahudi. Orang asing yang tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Tidak ada hubungannya Yesus dengan orang Kristen. Sama sekali nggak ada. Cuman Kristen aja yang mengklaim kami pengikut Yesus. Tapi saya bisa buktikan abang, kalau Kristen itu bukan pengikut Yesus anak Maria gitu. Saudara, Kristen ini adalah sebuah kelompok yang kehilangan arah. Itu abangku. Seperti itu adanya. Saya memang kalau kebenaran ya kebenaran, hak batil. Maafkan saya bang. Ini ada teman kita yang naik nih. Kita sapa dulu bang. Halo. Halo, shalom. Saya Johannes, Ustadz. Iya, semangat malam bang. Malam. Gimana nih umat Kristen kehilangan hara dari mana ya? Ya Kristen ajarannya dari mana abangku? Siapa yang mengajarkan Kristen ini? Yesus pernah memberikan legitimasi kah tentang Kristen? Enggak begitu caranya. Agama tertua itu apa ya Ustaz? Agama tertua agama Yahudi, agama Samawi. Yahudi turunannya di mana nih? Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Oh enggak. Ya, di mana hubungannya? Harus tahu sejarah. Yahudi dengan aja ada namanya tradisi, ada namanya. Langsung aja abang, langsung aja. Kan begitu. Iya, lah. Di mana Yesus? Agama pun seperti itu. Di mana Yesus memberikan legitimasi tentang agama Kristen ini? Coba abangku tunjukkan ke saya. Legitimasi yang saya minta, pengesahan Yesus terkait Paulus, terkait gereja, terkait ibadah minggu, terkait makan babi, menyembah dirinya, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Di mana Yesus memberikan legitimasi pengesahan tentang itu? Ada. Sementara Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada murid Yesus menyamar sebagai domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus.
mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian ada karena nubuatan itu. Banyak orang karena nubuatan itu. Bawa nama Yesus karena nubuatan itu. Ingat, setiap Yesus berbicara, Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. Selamanya Yesus berbicara kepada orang Yahudi, penganut agama Yudaisme. Mereka yang tidak makan babi, mereka yang bersunat, mereka yang ibadah sabat, mereka yang menyembah kepada Elohim, mereka yang menkitabkan kitab Tanakh, kepada mereka lah Yesus setiap kali berbicara. Tidak pernah berbicara kepada orang-orangnya Paulus, nggak pernah. Nah, ini yang harus Anda pahami. Maka kita berbicara, adakah Yesus mengenal Kristen? Adakah Yesus mengenal Katolik? Adakah Yesus mengenal Protestan? Adakah Yesus mengenal Pantekosta? Adakah Yesus mengenal Saksi Yehova, Mesianik? Ya, itu Anda harus jawab. Makanya tema ini penting untuk dibahas. Apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Orang Kristen mengatakan latar belakangnya adalah dosa waris. Latar belakangnya adalah ingin nebus dosa. Ternyata begitu dicek, bukan. Latar belakang penyaliban itu adalah karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Nah, begitu abangku. Silakan kalau abang ini mau menjelaskan yang baru naik. Oke, silakan yang baru naik. Ya, dibuka. Izin Pak Ustadz, teman saudaraku, ya kita mau menilai suatu agama, kita percaya negara aja meyakinkan bahwa Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini mempercayai ini diperbolehkan 5 agama. Indonesia punya 5 agama yang disahkan dalam negara. Apa hubungannya Ya, sih dengan tema tidak kita? bisa mengecilkan salah satu agama, nggak baik Ustadz, mohon maaf. Siapa yang nggak baik kita berbicara bukan masalah negara ini, kita berbicara Kristen itu dari mana? Kok jadi nangis bahas negara ini? Ini yang kita bahas tentang nubuat Kayafas. Latar belakang penyaliban yang terjadi itu apa? Tanya pelakunya, kalian menyalib Yesus itu apa motivasinya? Motifnya apa? Kalian menyalib Yesus? Ada karena kalian ingin dosanya ditebus? Ada? Tidak ada. Ada karena dosa turunan dari Adam? Enggak ada. Ada karena dosa warisan? Enggak ada juga. Ada untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Enggak ada juga. Lalu apa latar belakangnya kalian menyalib Yesus? Kami tidak ingin bangsa kami dirampas oleh bangsa Roma. Di mana tertulis? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Gampang kok itu. Nah, tapi kalau Anda mengatakan agama kami disah, ya memang, kata siapa tidak. Ini kita cuma berbicara legalitas agama Kristen dari Yesus. Kenapa? Karena menurut Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus. Sayangnya Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, itu tidak ada dalam agama itu? Tidak. Dalam agama Kristen tidak ada yang dibilang Kristus palsu akan datang. Tidak ada. Yang ada nabi-nabi palsu yang baca akan Matius 24 nomor 24. Tidak ada Ustaz. Inilah maaf, tidak ada dibilang Kristus palsu. Yang ada dibilang nabi-nabi palsu. Mohon maaf. Boleh Anda baca Matius 24? Tunjukin dong. Matius 24 boleh Anda baca? Ya, tunjukin dulu Matius 24 itu bunyinya apa, ditunjukin dulu. Anda boleh buka, silakan Anda baca. Enggak ada. Oke, saya buka ya. Enggak ada di situ ditulis Kristus ya. Oke, saya buka. Nabi-nabi palsu. Itu lain, itu Matius 7. Makanya belajar Pak, jangan pilih agama kalau tidak tahu agama itu seperti apa arahnya. Mohon maaf, nama aja Yohanes Pak. Izin mohon maaf. Nama saya Yohanes yang saya baptis. Iblis juga sombong. Kalau cuman sombong tidak, saya tidak sombong. Oke, baik, saya buka ya, kita buka. Ini Pak, Matius 24 nomor 24. Ini apa ini?
Kelihatan nggak? Buka aja di situ, Pak. Masa saya seorang muslim bisa paham ini Bible, Anda tidak? Matius 24, Kristus palsu, Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, ini polanya. Yesus datang sebagai manusia. Paulus datang kepadanya bukan manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 1, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku diutus menjadi rasul bukan manusia, tapi yang utus aku menjadi rasul adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus lain, karena bukan manusia. Kalau Yesus yang asli manusia, yang datang kepada Paulus Yesus juga, tapi bukan manusia. Berarti palsu dia. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12-nya. Dia mengatakan yang datang kepadaku mengajarkan aku Injil bukan manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Kristus itu artinya manusia yang diurapi, tapi dia mengatakan bukan manusia. Berarti dia Kristus palsu. Karena yang diurapi itu manusia. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Ditambah Kristus. Bagaimana bisa Kristus kalau bukan manusia? Berarti dia tidak diurapi. Nah, kalau tidak diurapi tapi bergelar Kristus, itu Kristus palsu. Yesus mengatakan, waspada kepada Kristus palsu. Di mana? Anda sudah lihat Matius 24, masih mau ngaku sombong. Nama saya Yohanes, tapi saya bukan. Ya, nama saya Yohanes, Pak. Begini, Ustaz. Nama saya Yohanes. Ya, tapi apalah gunanya bernama Yohanes kalau enggak kita lah, tahu? Beginilah, yang mana ada dibilang nabi menikahi anak di bawah umur, ya ampun, betul-betul itu, ya ampun. Penghujat. Bang Yohanes, kayaknya kita nggak sampai ke situ. Tapi terima kasih banyak, Bang Juma. Saya mungkin mohon pamit dulu karena kita juga beda 2 jam. Siap, Pak Bangku, siap. Kebetulan kalau saya lihat kita memang tidak cocok diskusi. Terima kasih banyak dan siap. Mohon maaf kalau di bawah ada yang merasa bahwa tadi saya menjebak enggak. Alur ceritanya dari awal. Oh, ini kejadiannya ini. Makanya saya nggak terlalu bahas dari Adam sampai Nuh, dari Nuh ke Abraham. Nah, dari Abraham tadi saya fokus sampai ke Nabi. Setelah dari Nabi ini baru kita mungkin bisa diskusi tentang ajarannya. Tapi baru masalah hari Minggu aja kita bahas, kayaknya nggak bisa connect, nggak bisa ketemu. Baru tadi itu ada saya tulis loh di sini. Hari Minggu kenapa masalah babi, kenapa masalah sunat. Belum fokus kita bahas yang 3 ini, kita udah loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Tapi itu namanya apa ya? Mungkin cara menyampaikannya atau cara mengajarnya Bang Juma begitu. Tapi kalau saya sih nggak seperti begitu. Kita tuntasin masalah hari Minggu. Soal saya benar atau Bang Juma benar itu urusan di belakang. Apanya yang kita mau cocokin? Oh, ini kalau begini, ini kalau begini. Terus masalah babi. Nah, nanti kita diskusi tentang babi itu. Habis babi itu ke sunat itu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu lebih mengedukasi karena dalam hal ini pun saya juga tidak mengajar atau tidak mempertahankan untuk orang mau masuk Kristen atau bagaimana. Itu adalah pilihan. Dan saya tegaskan, kita jangan munafik. Zaman Nuh itu jutaan orang, hanya 1 yang benar. Zaman Abraham itu juga jutaan manusia itu, hanya Abraham. Makanya Abraham diambil dari kampungnya itu, dibawa ke tempat lain karena nggak bisa diperbaiki di kampung itu. Nggak bisa lagi dia diperbaiki di Ur Kasdim, harus dibawa. Jadi sebaiknya kita mengajar agar orang benar-benar hidup tekun, bukan saling kayak bagaimana ya. Akhirnya kita kayak pedagang di pasar,
ngotot baku tawar-tawar tapi nggak jadi membeli begitu. Jadi kalau saya tadi itu kita diskusi minggu, masuk ke diskusi tentang babi, masuk ke sunat, baru kita lanjut bahkan sampai ke Paulus pun nanti, karena Paulus itu terakhir, karena itu di ajarannya itu. Begitu Bang Juma. Tapi super sekali. Terima kasih banyak. Nah, satu toko besar. Iya, makasih ya Bang, makasih. Sehat selalu Bang Jamres Simanjuntak. Thank you. Siap. Oke, moderator. Ya, baik. Saya tidak punya waktu banyak untuk membahas sesuatu yang tidak ada artinya bagi materi-materi perbandingan agama. Lain cerita kalau kita berbicara di kelas teologi, mungkin di STT mau diulas seperti itu silakan. Orang Islam itu dalam berbicara agama, orang baru angkat suara kita sudah tahu endingnya apa gitu. Lagian kita bukan orang baru membahas tentang perbandingan agama ini, mau mengulas tentang babi, habis itu besok kita ulas tentang sunat, habis itu kita bahas lagi tentang hari Minggu. No way. Ya, itu tidak ada untungnya. Itu hanya untuk sekolah minggu. Kita udah pada tahu polanya seperti apa, endingnya kayak mana. Mending langsung ke titik. Pertemuan Islam Kristen, pertemuan antara tiga agama, kalaupun mau dikaitkan dengan agama itu. Tapi yang pasti, ya contoh tadi panjang lebar membahas, di ujungnya keok. Ya kan, panjang lebar membahas, di ujungnya keok. Baru membahas tentang hari Minggu sudah keok tak berdaya. Coba, jadi buat apa kita bahas hari Minggu dulu kalau ujung-ujungnya Adam dulu, kita nggak tahu hari pertama jatuhnya di hari apa. Untuk apa kayak gitu, habisin waktu. Tadi kupikir ada mutiara yang akan kita dengarkan, ternyata ujung-ujungnya doktrin, dogma, pembodohan. Ujung-ujungnya ya doktrin, dogma, pembenaran terhadap sesuatu yang melanggar. Jelas-jelas Keluaran 31 nomor 14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat, lari ke Minggu. Alasannya banyak, inilah, itulah, inilah, itulah. Terus siapa yang mau mendengarkan kalau ujung-ujungnya hanya penipuan, abangku? Kita sajikan dengan seperti guru-guru kita di kelas, tek mengutui, tapi ujung-ujungnya zong. Itu pola itu Anda boleh pakai di gereja, di sekolah minggu, di dalam rumah. Kok di hadapan saya orang yang Anda baru mau buka begini, saya sudah tahu di belakangnya gimana ceritanya. Syukur-syukur saya sabar menunggu sejam lebih, sejam lebih. Ujung-ujungnya kan hancur, nggak ada perlawanan sama sekali. Siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan? Nah kan itu langsung jangan bahas nabi. Ya terus apanya itu saya dengarkan dari tadi panjang lebar pertanyaan, tapi tidak ada hal positif yang bisa diterima. Kristen aja, nggak usah nampak seperti Yahudi gitu. Silakan, semangat malam saudara. Selamat malam Bang Jung. Malam. Dari sekte mana Bang? Banyak sabar Bang, banyak sabar, itu aja dulu. Iya. Dari sekte banyak mana sabarnya. Katolik apa Protestan abang? Ahli warisnya yang tanya. Iya betul. Ya, sekarang apa aja dulu pesan abang? Dengar abang dulu aku bicara ya sebentar. Tahu abang itu nanti hasilnya, entah tahu abang. Abang perbanyak sabar biar berhasil. Itu aja. Lanjut bang ya. Oke, thank you. Thank you. Bang.
Lanjut bang. Halo, cek, 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 cek. Selamat malam, cek, cek. Halo. Cuma ketemu lagi. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Cek, aku Dengan siapa Ibu? Halo. cek dari tadi. Putus-putus suaranya Ibu. Cari dulu sinyal dulu. Putus-putus suaranya Ibu. Ada suaraku? Ada. Halo? Ada. Iya. Dari Halo mana Juma. ini? Sampai ketemu lagi ya kita. Iya. Dengan siapa? Itu ada namanya? Oh, Hayati. Dari sekte Namaku mana? singkat dan padat. Dari sekte mana Ibu? Sekte kebenaran. Protestan atau Katolik? Advent, iya. Silakan. Saya punya pernyataan. Silakan buka kameranya Ibu. Saya punya pernyataan bahwa ternyata setelah saya mengkaji Bible, latar belakang orang-orang menyalib Yesus itu bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan orang Kristen, bukan karena ingin menebus dosa, melainkan karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tertulis di dalam Yohanes 11 45 sampai nomor 57. Itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Nah, bagaimana sikap Ibu setelah tahu ini, bahwa ternyata bukan karena dosa waris, tetapi karena ketakutan orang Roma bangsanya dirampas oleh orang Yahudi bangsanya dirampas oleh orang Roma. Silakan. Saya sebenarnya tidak tertarik menjawab itu. Saya hanya tertarik kasih pertanyaan, boleh? Oh, nggak bisa. Materi Islam itu hanya untuk orang yang berakal, Ibu. Karena aku berakal, makanya dari tadi aku ingin naik. Kalau berakal kenapa masih Advent? Bukan masih Advent. Saja dari tadi saya ngetik. Kan di sini Juma ingin menonjolkan nabimu. Satu aja pertanyaan saya, apa sih mujizat nabimu yang bisa menyelamatkan kalian? Itu aja. Mujizatnya satu aja. Yang bisa menyelamatkan manusia. Al-Quran saya, mujizat beliau itu Al-Quran yang diwariskan kemudian kepada kami umat Islam. Apa isinya? Apa isinya? Satu saja. Isinya percaya bahwa manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah mengajarkan Injil itu adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi. Untuk menyelamatkan, fokus kepada pertanyaan saya, untuk menyelamatkan yang namanya manusia dari dosa. Di dunia ini tidak ada kita bisa selamat karena terlalu banyak dosa. Satu saja mujizatnya yang bisa menyelamatkan Al-Quran. Manusia. Mengikuti Al-Quran. Apa isinya? Mengikuti Al-Quran menjadi Islam, sama menjadi orang-orang soleh seperti Yesus soleh, bukan menjadi orang Kristen. Menjadi Yang orang soleh. tidak punya agama juga soleh, yang tidak punya agama juga punya harta, menyelamatkan manusia dari dosa yang sangat mengerikan di dunia ini. Apa ayat satu saja sebagai senjata manusia untuk menyelamatkan manusia? Satu saja. Oke. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi Muhammad kemudian datang untuk mensucikan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia.
Siapa yang mengikuti beliau maka akan disucikan kemudian. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Menyelamatkan, bukan mensucikan, menyelamatkan. Dan mujizatnya satu mujizat aja, karena manusia ini perlu diselamatkan dari dunia fana ini yang sangat mengerikan. Hei. Itu saja, nggak usah bahas hari Minggu, hari Sabat, karena hari Sabat di Al-Quran juga. Ibu, jangan seperti di kandang babi kalau di Komal saya, Bu. Ini bukan gereja. Kalau di Islam itu tidak seperti di Kristen menghayal. Tidak ada tindakan cuman menghayal tok. Kalau di agama Islam, Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Dengan cara apa mensucikan manusia? Mengikuti beliau. Apa yang diperintahkan beliau, apa yang dijadikan sebagai acuan untuk mengikuti beliau kita ikuti, maka kita selamat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ikuti Nabi Muhammad. Itu dalilnya. Udah ibu dibawa, ibu cuman doktrin. Jualan babi aja di pasar. Di pasar jualan babi. Jualan babi di pasar, jangan di sini. Di sini bukan tempatnya orang-orang bodoh bahlul. Di pasar, Bu, jualan babi sampai kau mati. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada pemakan babi. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada peminum tua. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada penyembah-penyembahnya. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Keselamatan bisa diperoleh dengan Yesus ketika orang-orang itu melakukan ajaran yang Yesus sampaikan di dalam Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Itu baru bisa selamat. Kalau hanya mimpi menghayal di gereja itu nggak akan ada itu, karena Yesus tidak mengenal Kristen. Oke, saudara, semangat malam. Wow. Selamat malam, bagus banget nih Zuma, langsung naikin. Iya. Baru Silakan. Itu tema saya, Pak. Iya. Nubuat Kayafas. Buat Kayafas ya. Jadi kalau Kayafas itu apakah ada nubuatan? Apa gimana maksudnya? Oh, ilmu Anda masih tidak sampai ke situ berarti. Jadi Kayafas ini Lu yang buat tema? Iya, Anda nggak tahu Kayafas. Tahu imam besar. Apakah dia bernubuat? Iya, ketika waktu dia, pertanyaannya apakah ini nubuatan untuk Kayafas atau Bukan. ini? Ya makanya kasih yang jelas supaya premis apa. Jadi Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dalilnya Yohanes 11 nomor 48 49 nih tak ajarin, baca. Yohanes Nanti 11 ayat dari 45 sampai data 57. Jadi ternyata kalian selama ini tertipu dengan mengimani penyaliban itu untuk dosa. Ternyata penyaliban itu untuk membebaskan orang Yahudi dari Roma. Kalian tertipu selama 2000 tahun. Silakan. baik ya. Kalau di situ dari 45 itu ada kesepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi kalau kau ngomong bahwa untuk membebaskan yang namanya bangsa Israel dari Romawi, tidak ada seperti itu. Nah, kamu belum baca. Makanya baca. Kenapa? Sebentar, baca dulu, sebentar. Baca dulu. Sebentar. Dibaca dulu, baru berargumentasi. Makanya gini, diam dulu. Kalau makanya saya jelasin, Zuma, kau nggak ngerti Quranmu ketika waktu saya bilang. Kamu mengatakan tidak ada, padahal di situ ada. Silakan. Berarti Anda nggak paham. Kau mengatakan nggak ada, tapi ada. Berarti Anda nggak paham.
jelas-jelas di situ apa yang harus kita lakukan. Kayapas mengatakan adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Kalau kita membiarkan Yesus terus melakukan, Apakah itu namanya nubuatan? makanya baca data setelahnya. Maka mulai ternyata kau hanya modal teriak. Ya, Mana nubuatan? itu baca. Mana? Nubuatannya mana? Baca nomor 5051. Ya, kasihan deh loh. Kasihan 2000 tahun tertipu. Tidak ada ilmu. Kitabnya dia nggak tahu. Kayapas bernubuat. Kalau Yesus itu harus mati untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Kasihan deh loh. Kasihan deh loh. Untung moderator kasih turun cepat. Kalau tidak sudah mulai merah mukanya itu. Udah mulai merah kayak udang. Ketika dikatakan di data nomor 50-nya, maka tahun itu juga Kayapas bernubuat. Dia bernubuat. Untuk apa dia bernubuat? Agar supaya apa? Agar Yesus itu dibunuh. Untuk apa? Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari apa? Dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari Roma. Tidak tahu dalil kitabnya sendiri. Kalau menghujat juara, Bible nggak paham. Menghujat luar biasa. Paling pintar menghina, menghujat, penista. Tapi ternyata Bible nggak paham. Untung segera diturunkan sama moderator. Kalau tidak, hancur dia di sini. Kalau untung diturunkan karena nggak sanggup. Bukan, masa dia katakan temanmu nggak ada nubuatan? Apa nggak memalukan Kristus? Jangan merekayasa. Merekayasa. Coba Anda baca Yohanes. Jangan mereka meyasa mengatakan. Dengar. Baca, dengar saudara, dengar. Yohanes 11. Tipu-tipu loh. Yohanes 11 nomor 51. Sama aja. Kristen memang tidak akan pernah cerdas kalau bicara agama, tetap aja bahlul. Yohanes 11 nomor 52 nomor 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu, Kayapas bernubuat. Jedar. Jangan sombong. Ini kita ajarin kamu. Karena sudah 2000 tahun diajarkan. Mantap, Boneng cerdas, Boneng. Yesus disalib untuk Ya, Boneng cerdas. dosa. Lanjut ke Padahal Yesus disalib untuk membebaskan bangsa Romawi dari perbudakan Mesir. Apa nggak malu itu? Perbudakan Roma. Apa nggak malu? Nggak malu. Penghujat tapi tidak paham Bible. Aduh, siapa namanya itu? Lupa saya. Ada namanya yang biasa dia pakai PKPK sama anak-anak apologet Islam. Jadi belajar lagi. Saudara Gomal, semangat malam. Gomal, selamat malam abangku yang ganteng. Jangan tidak ngikutin ini ya, jangan tidak ngikutin dalil dalam Bible ya. Kalau Nabi Isa di agama kami ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, beliau tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, ternyata kalau di agama Anda ada penyaliban. Sayangnya penyaliban itu terjadi bukan untuk dosa waris. Itu yang menyedihkan itu. Silakan saudara dari non muslim, dari apa, Katolik apa Protestan? Oh iya, namanya mata pisau, tapi mata buta. Buta Bible. Mana
ada nubuatan di situ. Banyak ngomong kali Juma. Ya, silakan. Juma. Iya, silakan Anda bantah ternyata orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi, bukan karena dosa waris. Gimana tanggapan Anda? Silakan. Memberikan fakta Juma. Banyak gitu. Itu dalilnya begitu, Bang. Saya tidak memframing, itu data. Silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Bisa Anda baca sekarang. Kameranya kenapa gelap, Bang? Lihat muka pun udah gelap. Oh, jangan emosi lah. Jangan naik kalau mau berantem. Kalau mau berantem itu di lapangan, teriak aja di situ. Oh, siapa yang mau berantem? Pasti banyak yang layani. Kalau sama saya nggak bisa berantem. Saya orangnya lemah fisik, Bang. Saya cuma mau berantem logika saja untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau Anda marah-marah, mencerminkan bahwa Anda tidak berdaya menghadapi kebenaran yang diungkap bahwa Yesus disalib bukan karena dosa, tetapi Yesus disalib itu karena Masa politik. kamu mencerdaskan bangsa? Ya, karena berapa banyak anak bangsa yang ditipu dengan kasus ini. Wow, keren Juma. Ya, makanya saya kasih data. Yohanes 11:45 sampai nomor 57 itu datanya. Ayo. Sudah dibuka rahasianya, masih mau Mana kita mencerdaskan bangsa ini? Buktikan dulu. apanya? Buktikan dulu di mana mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan anak bangsa yang terdoktrin bahwa Yesus disalib untuk dosa. Padahal ternyata Yesus disalib karena bangsa Israel tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Kan jadi cerdas. Oh, selama ini kami. Kenapa? Pintar juga kamu. Ya kan ada dalilnya, tinggal dibaca. Bahasa Indonesia pun sebelum direvisi lagi, baca sekarang. Mana tahu tahun depan direvisi kan gitu. Wow. Beli kitabnya sebelum dirubah. Kalau kitab yang sekarang terjemahan baru itu TB3 atau TB2 yang sekarang ini itu mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama bahkan turun tangan untuk menyalibkan, untuk membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Titik. Bukan karena dosa waris. Nanti setelah Kristen muncul menggunakan penyaliban untuk menjual bahwa dosa kita ditebus dengan darah Yesus di atas salib. Gak nyambung kan? Padahal orang-orang Yahudi menyalibkan bukan karena itu. Ayo. Gimana? Sudah cerdas sekarang? Udah cerdas? Udah cerdas? Ya, mata. Pertahankan. Ah, gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Kang? Gurunda boleh minum dulu, boleh rehat dulu 1 menit, Gurunda. Boleh. Thank you. Oh, paling bagus ini sahabatku paling. Joker di bawah dulu ya, nggak mau open cam Joker. Baik, buat teman-teman yang ingin mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia, ya silakan untuk berdonasi ke rekening API ya. 7-nya 5 kali 51770. 7-nya 5 kali 51770. Dan untuk kalian yang ingin beli kaos Gurunda Juma, silakan hubungi ke WA saya ya, 081 21 474 9002. Ayo digas teman-teman ya, sambil Gurunda rehat dulu sejenak 1 menit 2 menit biar Gurunda minum dulu teman-teman. Oke, udah beres Gurunda? Udah. Oke, saya dibawa lagi Gurunda untuk memantau si mata picok. Kenapa diturunkan tadi itu? Coba, dia sudah merah mukanya. Masa dibilang tidak ada nubuatan kayak pas? Betul, Iya. Bego bener dia. Terlalu banyak makan babi makanya. Iya, siap. Oke, saya dibawa lagi Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Andre. Apa kabar? Halo.
Halo? Halo? Hai, jangan bisik-bisik. Halo? Ada orang nggak? Nggak ada, teman-teman. Dibilang nggak ada, dia gayanya gini, sok menutupin ketololan dan kebegoan. Mana katanya dalilnya di situ, mana ada. Oke, ini dia pakai kacamata gayanya. Si penghujat itu, si penghujat Bahlul itu, gini gayanya tadi, teman-teman. Gini. Mana tuh? Ini nggak ada di situ dikatakan nubuatan. Prat. Hujat juara 1, Bible buta. Makanya dongo, kurangi makan babi biar cerdas. Ya. Muncul Satpam lagi. kalau ngomong kayak gini. Lebay kali kau bilang tidak ada nubuatan. Mana nubuatan, tunjukkan. Yohanes 11 nomor 51 kau bilang nggak ada nubuatan di situ. Mana itu Baca, dibilang coba nubuatan. baca. Itu rencana. Rencana lagi. Dia bernubuat tahun itu juga. Mana nubuatannya? Itu rencana di situ. Yesus harus Kau ngerti rencana enggak? Iya, rencananya kan gitu. Sok paten. Loh. Coba lu baca. Nubuatan itu jelas dia katakan dia berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Kamu nggak malu mengulang kesalahan naik ke sini? Hah? Nggak malu? Mana ada, itu rencana matamu suek. Menghujat juara. Menghujat juara. Bible buta. Kasihan deh. Gimana mau tahu Islam? Bibelnya aja buta. Nggak paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa aku bisa di atas, Bang? Tapi aku, aduh. Penghujat tapi double kosong. 2000 tahun. 2000 tahun penyaliban karena dosa katanya. Begitu dikasih dalil, wow, di situ nggak ada. Halo Bang Zuma. Iya, halo juga. Halo Bang. Kamu bisa kasih kesempatan orang ngomong? Iya, silakan ngomong, silakan. Enggak, aku lihatnya enggak kasih kesempatan orang ngomong. Kok nggak kesempatan, ini kan ruang diskusi. Ini bukan tempat gereja berkhotbah. Ya, kalau diskusi ya kasih kesempatan orang ngomong juga. Jangan Kan aja dengar omongan kamu tadi terus. Kamu udah lihat saya suruh orang bicara sampai Kalau dia naik di berjam-jam. room kamu hanya dengar omongan ngocehan kamu terus. Ya sudah, nggak usah ngoceh. Ayo kita diskusi. Buka kameramu. Nggak mau diskusi. Walah, curhat sana di pinjol. Tagihanmu terlalu banyak, jadi koneksi ini stres. Nggak bisa bayar pinjol, kau stres di sini. Halo. Ini simbol kutukan lagi, anunya, profilnya. Simbol kutuk, percaya diri kali. Bisa buka kamera. Apanya simbol kutukan? Itu salib. Itu simbol apa salib? Enggak, saya cuma bilang simbol kasih. Dari mana kau dapat salib? Kenapa kau teriak kayak keras? Di mana? Kaget aku. Karena salib simbol begitu kasih. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengutus anaknya untuk disalib. Jangan gitu. mute dong, jangan takut. Sehingga mengutus anaknya untuk disalib Ya, gitu. ya kan? Nah itu nggak tahu, aduh gimana? Di mana dalilnya? Mengutus anaknya untuk disalib, di mana dalilnya? Pandai-pandaian kalian. Masuk ke tema Bang, masuk. Tadi kan udah intermezzo aja itu, intermezzo. Sekarang kita gimana masuk. ini diskusi kok intermezzo? Masuk ke tema.
Saya katakan bahwa Apa orang temamu? Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalib Yesus karena tidak ingin bangsa Israel dikuasai bilang oleh dulu sama momotmu, Romawi. jangan mute lah. Nah, bagaimana pandangan Anda yang sudah 2000 tahun didoktrin bahwa salib itu untuk nebus dosa? Silakan. Apa? Coba ulangi. Bagaimana tanggapan Anda setelah diprank 2000 tahun salib nebus dosa? Yang prank siapa? Ternyata salib itu adalah upaya orang-orang Yahudi untuk menghilangkan Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Ya Silakan. memang perspektifnya orang Yahudi yang memang seperti itu. Terus? Kan mereka yang melakoni, mereka yang melakukan. Ya iya, makanya saya bilang ya perspektifnya orang Yahudi yang memang seperti itu. Terus masalahnya apa? Masalahnya mereka menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Ya memang iya, orang Yahudi nggak tahu apa-apa. Kok gimana Itu sih? pintar. Berarti selama Kan ini makanya kalian dia bilang itu kan perspektifnya orang Yahudi. bukan perspektif lagi. Mereka pelaku. Mereka pelaku. Ya iya. Ya iya Mereka apa? melakukan itu Karena ini Yesus dikira mengancam. Iya. Ya kan? Dikira ancaman, makanya disalibkan. Abdul, paham? Udah paham? Masalah generasi hancur. Orang-orang Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma, sehingga Di mana datanya seperti itu? Yohanes 11:45 sampai 57. Nggak ada keterangan seperti itu di situ. Silakan Baca. Anda baca. Sudah saya baca di situ nggak Coba ada keterangan baca. seperti itu. Coba Anda baca. Ya bacalah, kapan yang membuatkan? Katanya sudah baca. Saya sudah baca. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Buka kameranya, buka kameranya, buka. Kalau kamu Buka kamu kamera. ini coba bacakan di mana Buka keterangan kamera, seperti buka itu. kamera coba. Takut. Takut yang tidak buka kamera itu yang takut. Untuk apa buka kamera? Iya, supaya saya lihat wajahmu itu seperti apa. Biar ku perlihatkan datanya. Saya mau lihat wajahmu berubah menjadi kuning atau coklat atau merah, hitam, pink. lucu. Selamat malam. Ya, malam. Iya pintar Boneng, hebat Boneng. Dukung 100% ke Boneng. Emosi terus orang ini. Enggak, saya enggak emosi Boneng. Terus apa dan itu namanya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam juga. Gimana Bang? Gimana Bang? Kok debatnya cepet banget? Lamain lah. Ya orang-orang itu pada loncat nggak tahan dia karena nggak bisa melawan data yang ada di Bible. Musuh mereka adalah Bible itu sendiri. Dari mana Bang? Sekte apa ini? Pantekosta kah atau Mesianik kah atau Saksi Jehova kah atau apa gitu? Ya udah, terima kasih ya Bang. Sebentar aja, sementara Anda udah cukup 1 menit langsung kabur. Ini semakin panas kumalnya karena yang naik cuman emosi doang gitu loh. Berarti apa yang kusampaikan itu benar. Emosi, nggak ada yang mau bahas tema ini, cuman emosi, naik emosi, jengkel, menghakimi gitu. Kenapa nggak jelasin ini tema? Ternyata orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama berkongkok-kongkok ingin menyalib Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Titik. Makanya mereka berusaha membunuh Yesus, menyalib. Tidak ada karena unsur dosa waris. Berarti 2000 tahun kalian diajarkan itu untuk dosa waris itu hoax. Ternyata enggak. Tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Nah, tanggapan Anda gimana setelah tahu itu? Silakan.
Berhentilah itu bahas-bahas tentang agama orang lain. Agama saya membahas salib. Kamu tuh nggak punya agama ya? Agama saya membahas salib. Bahwasanya Nabi kami tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi, membenci Rasul. Kenapa harus dibahas terus agama orang lain? Supaya mencerdaskan anak bangsa agar anak Islam tidak murtad. Apa yang mencerdaskan nama anak bangsa? Iya, mencerdaskan anak bangsa supaya mereka yang didatangi misionaris mau masuk Islam, mau masuk surga, masuk Islam. Coba Anda lihat perempuan yang tadi yang Hayati, namanya Hayati. Kenapa dia buta seperti itu? Karena dia merasa sudah dijamin ada yang tebus dosanya. Ternyata Yesus disalib bukan tebus dosa. Yesus disalib karena politik. Begitu. Tentang ini aja tuh. Naik marah, naik emosi, naik maki-maki. Kapan cerdasnya? Kita mau bahas tema ini gitu loh. Nggak usah maki-maki, kita mau bahas tema ini. Tema ini baik untuk kita kaji supaya anak-anak kita itu tidak tersesat, itu loh. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Dari mana saudaraku? Katolik, Protestan? Iya, Bang, ya. Kenapa? Dari Katolik? Udah enggak lagi, Bang. Ya? Udah enggak lagi. Jadi gimana? Protestan? Enggak juga, Bang. Langsung aja ke tema aja, Bang. Iya. Sudah ateis? Hampir, Bang. Hampir. Gimana, Bang? Ini yang saya katakan bahwasanya sahabat bintang syukran. Bahwasanya orang Yahudi di situ nggak ada Kristen, di situ nggak ada Islam. Iya. Kita belum ada. Mereka ingin menyalib Yesus itu ternyata latar belakangnya karena politik. Bukan karena dosa, bukan karena kejatuhan Adam, bukan karena kutukan, bukan. Tetapi murni 100% karena tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus dengan tipu daya, tipu muslihat, dan kesaksian-kesaksian palsu. Tuh. Dalilnya mana tuh, Bang? Yang mana? Gimana Bang tahu? Dari mana itu Bang cuma tahu? Coba baca Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Nah, coba Bang baca. Di situ dikatakan bahwasanya imam kepala Mahkamah Agama melakukan kemudian pertemuan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus dengan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka melakukan tipu muslihat. Oke Bang, memang Bang Juma ini cerdas sekali. Suka saya itu Bang ya. Saya cuma membaca Bang. Baik Bang. Saya dulu kan pendebat Abang nih. Saya insya Allah Bang. Saya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gimana ya Nek, ini semua pada marah-marah ini. Banjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, apa yang sampai Bang Zuma ada di PT saya semua. Saya lihat kebenarannya, apa benar apa salah. Tahu-taunya benar semua. Lihatlah di PT saya. Ya. Ayatnya ada semua itu, Bang Zuma. Saya cek mana yang dibilang Bang Zuma. Gitu itu saya cek ada. Saya kasih PT saya Bang. Alhamdulillah ada Bang ya. Baca saja biar orang-orang ini baca semua ya. Iya. Betul. Terima kasih Bang ya. Saya turun dulu ya. Terima kasih Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak izin. Kalau ada naik ke hotel itu wajib on cam dulu baru masuk topik. Itu dulu sih gua naik. Wajib on cam. Iya. Baik. Iya, Baik, Kanda. Jangan baik, dilupain baik. tuh. Ya, aku dibawa Siap. lagi. Lanjut. Baik, Kanda. Ya, silakan Bang Putra Papua. Semangat malam. Malam cuma. Dari sekte mana, Bang? Ya, saya tanggapi itu, saya baca memang begitu, benar Bang Juma. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Iya, Bang. Protestan atau Katolik? Salam kenal, Bang. Salam kenal. Ih, mati ya. Dia cuma liatin kita, habis itu dia lari. Paman Sule. Halo. Aku mau berpesan. Apa itu? Yesus di Lucu-lucu ya. Kenapa teman-teman malam ini kayak rada-rada ini? Habis obat semuanya. Halo. Iya. Halo. Ya. Saudara Herman. Assalamualaikum Suhu abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Ya Allah ya Karim. Moderatornya luar biasa ini. Kalau naik, saudaraku yang non muslim, buka kamera gitu, buka kameranya supaya netizen di bawah itu bisa nyimak dengan baik. Buka aja kameranya. Gak ada pun tawon mau bunyi. Selamat malam semua. Ya, buka kameranya, Bang. Udah gini aja, itu apa masalahmu dengan itu? Buka kamera, Bang, buka kamera. Nggak usah emosi, please, jangan emosi. Saya takut kalau kalian emosi. Kayak gini nah. Bang Juma. Iya, malam juga. Bang. Gerangan, Bang. Itu temanya, Bang. Rupa-rupanya orang Yahudi menyalibkan Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi. Bukan karena dosa waris, bukan untuk nebus dosa Kristen gitu. Nah, gimana tanggapan Abang setelah tahu ini? Oh, begitu kira-kira ya, Bang ya? Bukan kira-kira lagi, itu tertulis di Bible. Tertulis di Bible. Iya. Jadi masalahnya sekarang apa kira-kira, Bang? Masalahnya orang Kristen ini harus tahu bahwa penyaliban itu bukan untuk menebus dosa. Jadi penyaliban itu terjadi karena ketakutan orang-orang Yahudi akan bangsa mereka dirampas oleh Roma. Oh, begitu ya, Bang ya? Iya, itu tertulis di Bible. Sedang perang sekarang Israel, Bang. Gimana? Israel sedang perang dengan Iran ini. Ya, terus apa hubungannya dengan Islam Kristen di Indonesia? Gak ada hubungannya dengan kita. Mereka mau perang, ya silakan aja mereka perang. Kenapa kita yang sibuk? Betul, Bang ya? Iya. Jadi Abang udah lama belajar ya agama Kristen ini. Abang udah lama belajar ya? Iya, udah lama. Pantasan pinter Abang. Bukan cuman belajar, cuman membaca doang yang ada di Bible. Penyaliban itu ternyata mereka lakukan semata-mata karena mereka takut bangsanya dirampas Roma. Bukan karena dosa waris. Roma gitu. ini termasuk bangsa juga itu atau apa itu? Iya, bangsa Romawi, kerajaan Romawi gitu. Nggak termasuk bangsa Israel itu. Beda. Gitu. Jadi tidak ada itu nebus dosa waris, itu nggak ada. Dosa-dosa Kristen ditebus dengan darah di atas salib itu nggak ada. Ternyata murni penyaliban itu karena mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh bangsa penjajah, yaitu Romawi.
Mereka tidak ingin dijajah oleh bangsa Romawi, makanya mereka tidak mau bangsa mereka dirampas, diambil alih, dikuasai oleh Roma, dibinasakan oleh Romawi, sehingga mereka bersepakat membunuh Yesus. Begitu ya Bang ya, berarti yang membunuh Yesus ini nanti masuk surga itu kira-kira Bang? Yang membunuh Yesus itu, yang ingin membunuh adalah orang-orang Yahudi karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Begitu. Nah, kalau agama Kristen itu benar, maka iblis, Yudas, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, tentara Romawi, itu semuanya masuk surga. Karena karena kan mereka menjadi pahlawan. Gara-gara iblis terjadi penyaliban. Gara-gara penyaliban miliaran manusia selamat. Berarti mereka berjasa. Begitu ya Bang ya. Ya, berarti iblis itu berjasa memberikan keselamatan kepada Kristen. Kalau penyaliban untuk menebus dosa. Tapi kan tidak. Ternyata penyaliban itu karena takut bangsa mereka dirampas Roma, gitu Bang. Pemahaman Abang itu kan? Itu di Bible, tertulis. Berapa ayat itu di Bible itu yang Abang? Satu perikop. Dari Wahyu ke Kejadian sampai ke Wahyu. Wahyu itu isinya semua gitu Bang. Bukan, kita orang-orang tidak mau memperbodoh diri. Ini penyaliban terkait dengan orang Yahudi masa itu. Bukan di Kejadian, bukan di kitab Wahyu. Kejadian pada masa Yesus ini ingin ditangkap, itu apa latar belakangnya? Kenapa mereka melakukan kesaksian palsu? Kenapa mereka membayar Yudas? Kenapa mereka membuat tipu muslihat? Ada apa sebenarnya? Ternyata cek karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Roma. Tapi kenapa dikorbankan Yesus? Apa kesalahan Yesus dalam hal itu? Karena tertulis di dalam Yohanes 11:45 ini, Yesus itu banyak mempengaruhi orang-orang dengan mukjizat-mukjizat yang lakukan. Menurut mereka, kalau Yesus dibiarkan, maka semakin banyak pengikutnya, maka mereka terancam. Orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Mereka nggak mau. Berarti mujizat yang diperbuat Yesus itu menurut mereka nggak benar. Benar, maka dari itu orang semakin banyak percaya kepada Yesus sebagai rasul, utusan Elohim. Nah, bangsa Yahudi tidak mau. Orang-orang semakin banyak meninggalkan mereka, menuju ke Yesus. Karena kapan mereka semuanya menuju ke Yesus, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci mereka. Maka di data nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Makanya di data 54 Yesusnya kabur, dia menghindar. Berarti orang Yahudi ini membunuh Yesus gara-gara mereka takut direbut Yesus ini kekuasaan mereka gitu. Bukan Yesus yang merebutnya, penjajah Roma. Penjajah Roma yang merebut, tapi Yesus yang korban. Ya. Berarti kalau kita pikir-pikir Bang, nggak ada kesalahan Yesus di situ ya? Memang nggak ada, makanya dia tidak layak disalib. Tidak layak. Berarti Tuhan Yesus ini menurut agama kami Kristen, berarti dia ini, Tuhan Yesus ini menurut kami orang agama Kristen, wajarlah kalau dijadikan dia sebagai teladan yang baik, panutan. Sayangnya kalian tidak jadikan teladan. Jadi cobanya kalian jadikan teladan, tidak jadi Kristen kalian. Jadi kan larangan dia jangan makan babi. Tuhan Yesus yang saya tahu Bang ya, jauhkan larangannya dan ikuti perintahnya. Nah, itu Islam punya itu nggak ada ikut-ikutan Islam itu, mana ada kayak gitu di Bible? Nggak ada. Di mana coba ada perintah itu di Islam, disering dengar di masjid pasti nih. Di Islam itu ya Bang ya. Jadi kalau menurut Abang perintah itu
Tidak ada tidak ada perintah Yesus yang dijalankan oleh Kristen. Titik. Nggak ada. Iya Bang ya. Iya. Coba Kristen masuk ke gereja, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen sembahyang hari Minggu, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen makan babi, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen makan babi, anjing, tidak ada perintahnya. Makan monyet, makan tikus, makan biawak, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen tidak bersunat, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen merasulkan Paulus, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen kemudian menyembah Yesus, ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen merasulkan Paulus, ada perintah? Nggak ada. Kristen mengkitabkan buku Lukas, Markus, Matius, Galatia, Filipi, Padale, Parakang dan seterusnya, ada perintah Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Kristen Natalan, ada perintah Yesus? Nggak ada. Tidak ada perintah Yesus yang dijalankan Karisteng. Titik. Jadi yang menjalankan itu orang abang ya kira-kira gitu. Orang Yahudi, kami bukan pengikutnya. Kami bukan serigala berbulu domba, bukan. Kami Islam. Berarti yang abang ikuti siapa Bang? Aku orang awam ini Bang, kurang Nabiku Nabi Muhammad yang kami ikuti. Makanya ketika Nabiku mengatakan Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, ternyata betul. Di Bible Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Begitu kawan. Jadi kesimpulannya, kalian 2000 tahun memahami Yesus disalib untuk menebus dosa itu ternyata tidak ada orang Yahudi menyalib Yesus untuk dosa waris. Tidak ada orang Yahudi menyalib Yesus untuk bebas dari kutuk. Tidak ada. Mereka menyalib Yesus semata-mata murni karena faktor politik saja, bukan karena dosa waris. Begitu. Jadi jangan memperbodoh diri. Belajar yang sungguh-sungguh. Meskipun saya tadi lihat sudah mulai dewasa ya, udah mulai sedikit dewasa adik ini tadi. Kayaknya kalau kita perkirakan kelas 1 SMP atau masih kelas 6 SD. Meskipun Anda masih anak-anak ya, dari cara Anda berbicara dan dari blow on-nya saya lihat mukanya, meskipun Anda belum kelas SMP, tapi belajar, jangan memperbodoh diri. Jangan blow on. Ya, neraka itu sangat pedih. Jangan menggampangkan seenak perut. Pelajari itu kitabmu supaya kau sadar. Halo, semangat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya Bang. Buka kameranya. Oke, dari sekte mana? Oh, saya Kristen. Iya, Protestan berarti ya? Ya. Iya, gimana Bang? Setelah tahu bahwa ternyata orang Yahudi menyalib Yesus itu bukan karena dosa waris, tapi karena faktor politik. Oh ya, bisa kasih buktinya dulu baru kita ngomong. Yohanes 11:45 sampai 57, silakan Anda baca. Ya tuh, ya. Apa langsung udah ketemu, apa langsung bacakan baru kita ngobrol. Nah, gimana ceritanya? Dibaca aja, ada Bible di situ. Ada, tapi lebih bagus apa yang baca biar sama-sama ngerti gitu loh. Kalau saya baca mungkin nanti debatnya panjang, jadi lebih bagus apa yang baca baru kita sama-sama ngobrol. Intinya di data nomor 11 di Yohanes itu, ya, banyak orang menyaksikan mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Kemudian mereka datang kepada orang Farisi melaporkan apa yang terjadi, sehingga mereka berkumpul dengan imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, lalu membicarakan apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka perbuat terkait dengan Yesus ini. Apabila kita biarkan Yesus, maka
akan banyak orang yang percaya kepadanya, dan kalau itu terjadi maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka salah seorang dari mereka, yaitu Imam Kayafas sebagai imam besar tahun itu, berkata, kalian tidak sadar, kalian tidak insaf. Adalah lebih baik jika satu orang mati Yesus untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka sebagai imam kepala tahun itu juga dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Maka sejak itulah mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Gitu. Ya, benar. Itu secara historis jet politikalnya benar. Jadi bukan karena dosa waris kan? Nah, abang pernah dengar nggak dengan tipologi Kristus? Ya, tipologi atau tipologi? Yang mana yang betul? Tipologi atau tipologi? Harus paham dulu. Abang pernah dengar nggak tipologi Kristus? Tipologi atau tipologi? Yang benar yang mana? Paham tidak? Nggak paham tidak? Ini jawab aja. Paham tidak? Saya nggak paham. Nggak paham. Nggak paham. Tahu nggak bahwa Adam adalah manusia pertama yang melakukan dosa? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Rencana penyaliban, saudara, rencana penyaliban tidak ada hubungannya Adam. Semata-mata karena politik. Gini bang, rencana penyaliban, kalau lihat dari secara rinci sejarahnya, kenapa Kristus itu datang? Karena apa? Manusia pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Apa urusannya dengan penyaliban? Doktrin jangan Anda bawa di sini, itu di gereja. Makanya abang tidak mau terima. Bukan saya tidak mau terima. Saya sudah hafal cara-cara kalian untuk mendoktrin orang biar jadi bodoh. Ini dengar ini. Ya, abang dengar ini. Abang dengar ini. Abang mau lihat dari sisi politikal pada masa itu aja, tapi abang tidak mau lihat bahwa dari sisi-sisi lain juga kita bisa lihat konteks bagaimana Kristus itu. Anda siapa rupanya? Anda siapa? Anda siapa dengan kejadian penyaliban itu? Anda siapa posisinya? Imam kepala bukan, Mahkamah Agama bukan, orang Farisi bukan, bukan pemilik kitab Tanak Anda ini. Ya, terus? Terus apa hubungannya Anda bercerita Adam jatuh? Apa hubungannya? Emang apa hubungannya dengan Kristen? Ya. Abang pikirannya di situ, makanya seolah-olah bahwa abang tertarik bahwa harus kita disposisikan diri di situ baru kita bisa memahami. Tidak salah. Jadi bagaimana? Kita harus gimana? Kita harus mencocokkan konsep agama, doktrin gereja gitu. Makanya gimana? Politik itu susah. Gimana ceritanya Anda memasukkan sesuatu yang tidak ada unsurnya di dalam sebuah kejadian di TKP? Gimana coba Anda mau memasukkan asumsi liar seperti itu hanya gara-gara doktrin dosa kita ditebus, dia datang? Itu kan asumsi. Itu asumsi agama yang tidak berdasar terhadap kejadian perkara. Coba ada nggak mereka imam kepala Mahkamah Agama ini, orang Farisi ini ahli Taurat semua loh. Mereka ini ahli kitab. Wah. Kenapa ahli Taurat waktu itu nggak paham? Makanya kalau kita lihat dari konteks Yesus beberapa kali mengancam ahli Taurat karena itu mereka memang tidak paham. Tidak paham apa? Tidak paham tentang ini nubuatan-nubuatan ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu datang untuk mengenapi nubuatan ini. Makanya Yesus kali mengancam mereka. Di mana Yesus mengatakan dia datang nubuatan ingin dibunuh itu di mana? Aduh, Yesus. Di mana? Di mana? Di mana Yesus malah mengatakan apa? Mana pentingnya? Coba. Ini saya tahu Anda masih belajar. Anda coba lihat di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku harus pergi. Kita lihat konteksnya bagus ini. Aku harus pergi. Dengar. Sabar. Lukas berapa? Lukas 24 ya. 24 nomor 44. Aku harus pergi sesuai dengan apa? Sabar, kita bahas konteks. Ini bagus. Konteks. Gak usah konteks karena itu bukan firman Tuhan. Coba Anda lihat. Jangan lari. Aku harus pergi. Dengarkan saya dulu, nanti tanggapi. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, betul? Ya. Kitab para nabi, betul? Ya. Kitab Mazmur, betul? Ya. Ada nggak di situ tertulis kitab Perjanjian Baru? Nah, terus ada atau tidak?
Ada atau tidak ada? Terus berarti seolah-olah akhirnya karena itu tertulis di situ, makanya seolah-olah mengklaim bahwa PB itu tidak laku gitu. Emang Yesus pada masa Yesus sudah ada PB? Karena itu Yesus pergi baru orang ceritakan lah. Masa karena Yesus pada zaman itu Iya, ngapain? iya, berarti cerita ini muncul tanpa ada legitimasi dari Yesus, betul? Cerita itu ada karena apa? Karena ada fakta yang terjadi dan datanya lengkap. Ya, dikumpul dari hasil penyelidikan. Tidak, memang itu fakta. Nyatanya orang kesaksian mata langsung nulis. Fakta yang Anda katakan fakta itu dikumpul dengan hasil penyelidikan dan kesaksian orang-orang yang kita tidak kenal. Ini, dengar ini. Apa ya? Kan kisahnya itu, misalnya abang ini hidup di zaman itu. Ya, terus? Nah, abang sebagai saksi mata langsung. Apakah itu perlu penyelidikan lagi? Tolong tunjukkan di antara penulis Bible siapa yang saksi mata. Matius, saksi mata. Baca Matius 9 nomor 9. Aduh, itu mengklaim lagi. Baca dulu. Bagus. Baca dulu supaya Anda sadar bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus, bukan saksi mata. Silakan. Ya. Terserah abang lah. Itu dalil, makanya saya tunjuk dalil. Matius berapa? 9 nomor 9. Nah, nomor 9 ya, saya bacakannya. Tapi saya pakai terjemahan versi kedua tapi. Gak apa-apa. Oke, 9 ya. Dengar ini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat orang yang bernama Matius duduk di tempat pengungut cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka Matius berbalik untuk mengikuti dia. Terus ini diklaim berarti bahwa Matius yang nulis sendiri, dia tidak bisa menulis tentang dirinya. Ini kesaksian Matius tidak bisa. Itu yang kamu pahami siapa yang menulis? Ini Matius menurut dirinya bahwa di saat Yesus Yesus memang dia itu dirinya. Masalah generasi. Mana ada itu klaim saudara, itu klaim saudara. Itu bukan Matius. Dia penulis Matius ini menceritakan Matius murid Yesus bersama dengan Yesus sang guru. Terus coba kasih kalau ini Matius bukan Yesus. Nah, coba kasih biografi Matius ini siapa? Nah, sekarang saya tanya, ini kasih kalau kamu tidak percaya bahwa ini adalah Matius murid Yesus yang nulis. Nah, coba kasih data yang valid bahwa ini biografi Matius ini. Tidak ada hubungannya. Bertanggungjawabkanlah apa yang kamu tulis, apa yang kamu katakan, tanggung jawabkan. Anda sudah baca barusan. Gini, abang sabar dulu. Jangan hanya karena opini kita masukkan di dalam kebenaran opini kita yang itu bukan kita, opini. Kita tidak menyukai hal itu kita masukkan asumsi kita ke dalam Alkitab tidak masuk. Itu bukan opini. Lah, itu opini abang yang masukkan untuk memaksakan untuk bahwa konteks ini tidak sesuai. Sebenarnya abang tidak paham konteksnya. Akhirnya abang satu baca ayat, akhirnya boleh baca lagi, boleh Anda baca balik. Bapak apa namanya? Abang coba baca sendirilah biar abang paham. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus bersama dengan muridnya. Ada seorang bernama Matius duduk di rumah cukai kan? Nah, lalu Yesus memanggilnya, lalu dia berdiri mengikuti Yesus. Dia pergi mengikuti dia, bukan aku. Apakah aku tidak boleh digantikan yang katakan iya dia nulis sendiri, apakah tidak boleh digantikan dengan kata, kenapa dia harus mengatakan dia? Kenapa dia harus mengatakan dia? Kenapa? Karena emang enggak pertanyaan tidak boleh emang. Bukan tidak boleh, tapi narasi yang pokoknya tidak boleh atau tidak boleh. Ini aja. Apa, dalam konteks apa dia? Jawab aja, boleh atau tidak boleh? Dia tulis boleh. Nah, boleh ya sudah, kalau boleh ya sudah, ngapain? Sekarang saya bertanya, kenapa kalau Matius yang menulis kenapa harus mengatakan orang lain? Ayo, apa dasarnya? Kalau pertanyaannya apa dasarnya? Kalau sudah boleh, dengar dulu. Kalau sudah boleh, ngapain didebatkan lagi? Sudah boleh, ngapain didebatkan lagi? Karena boleh itu potensi yang sangat kecil kalau terpaksa dan dipaksakan. Sekarang begini, dengarkan saya, anak muda, dengarkan saya. Setebal kitab Anda buku Matius itu, ada nggak Yesus memberikan legitimasi terhadap penulis? Legitimasi? Lah, mereka ini kesaksian, enggak gini. Paham enggak gini? Mereka ini itu makanya aku bilang sangat kecil kemungkinan menggunakan kata dia itu. Ada nggak legitimasi dari Yesus? Dengar ini, legitimasi itu kecuali gini. Legitimasi, paham nggak legitimasi itu kecuali
orang yang kita misalnya abang masih hidup nih, saya tulis tentang abang dan abang masih hidup dengan sejaman dengan saya, kecuali abang belum misalnya contohnya abang belum meninggal, abang boleh kasih legitimasi ke saya sebagai validasi bahwa saya tahu biografi abang. Nah sedangkan Yesus kan sudah naik ke surga. Nah ini kan legitimasi di saat Yesus sudah pergi baru ditulis. Kalau masih baru tulis, kok legitimasinya dapat dari mana? Kecuali Yesus datang untuk kedua kali nanti, baru mereka dapat legitimasi. Dengarkan saya. Boleh dengar saya? Silakan. Oke. Saya bacakan dalil Yohanes 17 nomor 8. Dengar. Sabar, Yohanes 17 ya, sabar. Jangan terlalu buru-buru. Yohanes 17 saya buka. Yohanes 17 ya. Oke, Yohanes 17. Santai, kita ngobrol santai biar konteksnya itu kita paham dulu, jangan lari sana. Konteks lagi. Ya, tetap. Yohanes 17 selalu konteks. Ya, pasti. Oke. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sabar. Yohanes 17 berapa? Ayat berapa? 8. Nah. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan mereka telah menerima kan? Segala firman kan? Nah, pertanyaan saya, ketika murid Yesus telah menerima segala firman itu, lalu mereka menulis puluhan tahun kemudian, pertanyaan saya, apakah mereka menghafal? Hafal atau tidak hafalnya, mereka itu diilhami oleh Roh Kudus. Mulai doktrin. Bukan doktrin, itu fakta. Mulai doktrin, masuk doktrin jurus gereja. Bang, saya kasih hanya beberapa supaya kalau masuk, abang terima, kalau tidak yang harus terima. Nah, abang kan belum sadar gimana kuasa ilham Roh Kudus kan. Nah, terima kasih sebagai juru selamatmu secara pribadi. Kamu akan menerima ilham Roh Kudus, kamu paham gitu loh. Lebih paham sendiri lebih bagus daripada saya ceritakan akan mengatakan ilusi gitu. Bantu saya, dengarkan, bantu saya. Anda baca Matius 2. Boleh Anda baca Matius 2? Matius 2 nomor 1. Sabar, Matius 2. Silakan. Matius 2. Iya. Santai. Kita silakan. Santai. Matius 2. Iya. Ayat nomor 1 aja. Kita acak aja. Kita acak. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Gimana? Ini Yesus sampaikan kepada muridnya? Lah ini kan muridnya Matius yang tulis. Sesudah, kata sesudah itu berarti makanya Yesus. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah termasuk itu? Apakah termasuk firman yang Matius 2 nomor 1? Ini harus jelaskan dulu perbedaannya baru abang paham. Ini, dengar ini. Yohanes sama Matius ini adalah seorang murid yang ini adalah kalau firman yang misalnya tentang doktrin atau firman yang tentang ilhaman. Nah, ini adalah silsilah yang dia tahu sendiri, dia dengar sendiri dan dia tahu sendiri, dia lihat sendiri pada waktu itu. Akhirnya ditulis. Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah Matius 2 nomor 1 ini termasuk firman itu? Termasuk firman. Di mana Yesus mengatakan tentang dia di situ? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Di mana Yesus pernah menyampaikan firman kayak begitu? Lah ini kan peristiwa sesudah Yesus sudah naik, dia ceritakan peristiwa Yesus. Dan berarti ditulis. Berarti ini termasuk firmannya atau bukan? Abang dengarin ini. Bisa penulisan itu, sesudah penulisan. Kan saya tadi kasih tahu tetap pada konteksnya begini. Kan ini kan Yesus sudah naik ke surga nih. Yesus sudah naik ke surga. Firman sudah disampaikan. Sabar dulu makanya. Ini sebelum ke surga, firman semuanya sudah disampaikan. Jangan potong dulu biar kita paham dulu. Kalau potong terus ini kayak istilahnya sepengah kita ngomong potong langsung masuk nggak connect nanti. Dengar ini. Iya. Biar sebenarnya lari konteks sebenarnya ini dengarin. Kamu semester berapa? Yesus sudah naik ke surga kan? Semester berapa dulu? Semester berapa dulu? Sabar dulu. Aduh, jangan tanya semester atau berapa biar kita paham gitu. Iya. Oke. Yesus sudah naik ke surga kan? Yesus sudah naik ke surga kan? Terus? Nah, Matius penelidikan. Matius ini kan Yesus sudah naik ke surga baru dia nulis. Terus dari mana datang Matius 1 ini? Contohnya abang hidup baru seseorang yang tadi kan abang bertanyakan bahwa butuh validasi atau itu kan. Nah, ini adalah Yesus sudah naik ke surga dan ini adalah saksi mata.
saksi mata dan dia menulis. Iya, Dan dia pertanyaan menulis saya bukan bukan karena di ini dari- situ. Pertanyaan Dengar ini. saya, Matius 2 nomor 1 ini termasuk firman. Semua firman ini, Alkitab ini adalah firman Allah. Ini ucapan siapa? Matius 2 nomor 1 ucapan Inerensi siapa? langsung. Nah. Hai, Mas Solang kita Mana? nanti. Matius 2 nomor 1 ini pernah keluar dari mulut Yesus. Ini ditulis oleh, ini loh, disaksikan oleh orang yang ini nulis. Iya, pertanyaan saya, apakah Matius 2 nomor 1 ini pernah terlontar dari mulut Yesus? Lah, ini kan orang yang ceritakan tentang Yesus, kok masa mulut dari Yesus dikatakan? Loh, yang menerima firman Yesus atau Matius? Dia menerima firman Matius. Oh, gitu. Kan diilhami, paham nggak ilhaman itu? Oh, gitu. Jadi Nabi Matius, maksudnya Nabi Matius. Gini nih loh, abang dengerin, abang gini. Makanya abang tadi saya katakan, hanya dikit aja abang kasih tahu abang, biar abang dengerin. Dengerin abang, kan firman yang ditulis ini semua diilhami oleh Roh Kudus, baru ditulis Kata siapa? supaya tertulis. Maka dikatakan bahwa ini adalah firman Allah. Saudaraku, Makanya coba ini- tunjukkan. Coba tunjukkan kepada saya pengakuan Matius kalau yang dituliskan itu ilham dari Roh Kudus. Dah kan memang percaya karena hal itu, memang itu adalah ilhaman oleh Roh Kudus. Itulah firman. Mate balik. Petrus ya. Dengarin. Jangan Petrus, Matius. Wah. Oh, abang aja bisa lari dari Yohanes ke Matius, Yohanes. Enggak. Bisa lari. Ini kan kita bahas Matius. Aduh. Coba tunjukkan Ini loh, pengakuan mikir pakai logika Matius gitu loh. kalau Pakai logika apa jangan yang ngomong tuh, dituliskan ada dasarnya, itu sistematis adalah gitu loh. ilham. Adinda, tolong tunjukkan pengakuan Firman, penulis. segala firman dihilangkan. Itu pengakuan Paulus itu. Yang saya tanya Matius. Dengarkan. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Nah, pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya pengakuan penulis Matius kalau semua yang dituliskan itu adalah ilham dari Roh Kudus. Itu di mana tertulis? Petrus ada. Matius. Lah, abang kan gini. Kalau abang bisa kan, abang tadi bisa kutip dari Yohanes atau habis itu dibandingkan dengan Matius. Nah, masa kan saya dari Matius, saya nggak bisa bandingkan dengan konteks Petrus. Lah, kok nggak bisa? Terus abang bisa gitu? Terserah abang mau ambil dari Matius, loncat dari Matius ke Yohanes ke ini kan bisa. Kok saya nggak bisa? Tadi katanya ini adalah ilham Roh Kudus menurut adik Semua ini. ini abang tanpa Matius ini abang dengar ini. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah sah, utuh otoritas. Inerensi itu tanpa salah, udah selesai. Kalau abang ini dengar ini. Itu doktrin namanya, itu doktrin. Itu doktrin. Nah, sudah malam kan. Jadi gini abang, udah malam juga tadi. Abang kalau bagaimana supaya bisa dituntun, bagaimana supaya merasakan bahwa ini adalah tuntunan oleh Roh Kudus. Nah, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat abang. Secara pribadi sah. Udah. Itu saja. Itu abang akan merasakan. Jangan. Oke. Kalau opini kita tidak suka, kita memasukkan opini kita ke dalam kebenaran. Aduh, Boleh. Boleh saya bertanya satu saja sebelum kita bubar? Boleh ya? Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan atau mengenal Dia sebagai utusan Tuhan? Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya dalam hati secara pribadi. Enggak salah, selesai. Masalah generasi. Itu menurut gereja, adekku. Itu menurut kampus. Menurut Yesus. Enggak, sekarang saya tanya, dalam Alkitab ada enggak? Menurut Yesus. Enggak, sekarang saya tanya. Ada. Yohanes 10. Ada, ngapain diberatkan? Roma 10 nomor 9. Anda yang ada yang tidak terima. Saya mau menurut Yesus. Ada di dalam Alkitab enggak? Roma 10 nomor 9 ada. Ada dalam Alkitab enggak? Ada. Ini makanya saya bertanya. Kata Yesus, hidup kekal itu, hidup kekal. Jangan debat terlalu lama. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Yesus.
fakta dalam Alkitab bahwa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menerima dia? Ada nggak? Menurut Sekarang saya tanya, ada nggak? Yesus. Tadian abang ngomong tuh ada nggak? Menurut Yesus. Ada tidak? Ada, itu Paulus punya merek, itu Paulus. Menurut Yesus. Ada kan? Nggak, ada nggak? Ada dalam Alkitab? Menurut Paulus ada. Menurut Nggak, sabar. Yesus. Tanya set. Aduh, jangan terlalu lama. Ada nggak dalam Alkitab? Ada nggak dalam Alkitab? Ada menurut Yesus. Ya Ada. sudah, kalau ada jangan didekatkan lagi. Sudahlah, opini kita yang terlalu jauh akhirnya kita mau berubah. Dengar. Susah. Kita selamat itu bukan karena doktrin, selamat itu karena kebenaran. Selamat karena Kristus, Yesus Kristus. Memang bukan karena doktrin, tapi terima Tuhan Kalau Yesus sebagai mau juru selamat selamat, secara pribadi, kalau selamat. kalau mau tidak terima selamat, Tuhan Yesus mati di neraka. Itu jaminan. Kata siapa? Kata memang itu firman Tuhan berkata, dalam Alkitab berkata itu. Masalah generasi hancur. Hah, inilah anakku yang dengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Percaya kepada Yesus, bukan kepada bibar. Nah, Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Ya sudah. Sekarang saya bertanya saya gini. Jawab dong. Abang tadi Jawab dulu. Sabar. Abang, ini saya bertanya. Izinlah saya bertanya dulu. Izin saya bertanya. Silakan. Kan abang tadi baca bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Nah, sekarang pertanyaan saya, abang percaya kepada Yesus nggak? Percaya dia adalah manusia suci yang diutus kepada kaumnya Bani Israel sesuai pengakuannya Matius 15 nomor 24. Tidak, abang. Ini pertanyaan saya itu beda dengan itu. Pertanyaan saya gini, abang percaya nggak bahwa di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan? Di dalam Yesus orang bisa memperoleh keselamatan, ada dua syaratnya. Pertama, dia harus Bani Israel. Yang kedua, harus percaya kalau dia utusan Tuhan. Abang mau nggak percaya Yesus sebagai juru selamat ke abang secara pribadi? Oh, nggak bisa, saya bukan Bani Israel. Lah, Saya bukan Bani Israel. Juru selamatku tidak tahu bukan abang Yesus. bahwa Yesus itu datang itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengatakan? Ya, saya bukan dalil. Abang sebenarnya tahu saya tidak ada dalilnya. Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh manusia, itu nggak ada dalil. Ini dengarin abang. Saya mengakui bahwa saya juga belajar, tapi saya percaya bahwa abang itu tahu Alkitab. Abang itu tahu Alkitab dan kebenaran abang tahu. Abang tahu bahwa keselamatan itu memperoleh hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau itu. Abang juga mau untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat abang secara pribadi. Udah, itu aja. Kalau abang paham itu, udah itu aja. Saya nggak mau bukan debat orang lain-lain. bodoh Tentang doktrin atau apa yang tidak. bisa Yang penting itu abang terima didoktrin. Tuhan sebagai selamat abang secara pribadi. Saya bukan orang bodoh yang bisa didoktrin. Oke? Yesus ini bukan doktrin. Keselamatan dalam Yesus memang sah kan? Bukan doktrin kan? Untuk kaumnya Bani Israel, bila mana mereka menerima Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Ayo. Sedangkan yang Anda katakan Yesus Kristus itu adalah Yesus lain. Yesus yang datang kepada Paulus itu Yesus lain. Yang kalian sembah di gereja itu Yesus lain. Makasih ya Bang Kucot. Yang kalian ibadahi, yang kalian sembah, yang kalian jadikan sebagai juru selamat itu bukan orang Yahudi. Itu makhluk yang lain itu. Itu beda dengan anak Maria. Ya makanya abang saya kasih tahu satu bahwa abang kalau terima Tuhan Yesus, mengakui dengan mulutmu bahwa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi, abang akan ngerti semuanya lah, tanpa perlu disalahkan. Kamu tahu Matius 7 22 23 Yesus berkata apa? Pada hari saya tidak debatkan lagi hal lain. Saya tidak debatkan enggak. Anda kan satu. Saya juga satu. Saya juga satu. Dengarkan. Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami waktu di dunia bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kamulah itu. Ya. Aku tidak mengenal bagaimana, kamu. Bang? Oh.
Gak apa-apa saya itu, nggak apa-apa kalau itu saya, tapi yang penting saya tuh yang mau kerinduan saya tuh Abang Timotius sebagai juru selamat Abang secara pribadi. Ya, mimpi. Selamat masuk surga, Bang. Mimpi. Serius, Sampaikan kepada itu aja. Sampaikan kepada penyusun kurikulum kampus, ada pesan dari Bang Suma, doktrin seperti itu udah nggak cocok untuk dipakai mengkristenkan orang Islam. Orang Islam sudah lebih paham Bible daripada Kristen. Sampaikan Abang, gitu. saya tidak mengkristenkan Abang. Ganti kurikulum. Saya tidak mengkristenkan Abang. Abang yang penting kalau mau selamat, ya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya secara pribadi. Kalau mau selamat, percaya Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Titik. Abang mau terima Tuhan Yesus nggak ini? Bagaimana mau terima Yesus? Masuk akal aja kagak. Lah, tadi kan Abang udah batas sendiri bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kok Abang mau terima ini? Keselamatan itu melalui Yesus bagi kaumnya Bani Israel bila mana? Baca Matius 19, nomor 16, nomor 17, 18. 1. Melakukan segala perintah Taurat. 2. Menjual seluruh harta berikan kepada si miskin. 3. Mengikuti Yesus menjalankan Matius 5 nomor 17 sampai nomor 20 sampai nomor 48. Baru bisa selamat. Abang yang penting ini Abang ke Matius itu terlalu ini. Itu terlalu hukum Taurat. Nah, Abang dengar ini, baca aja di Matius, baca aja di Yohanes 1 ayat 12 itu udah cukup. Itu aja Abang ngerti dah. Baca nomor 19-nya, nomor 20, nomor 21. Itu aja udah cukup. Enggak, Abang. Fokus ke satu ayat aja. Nggak bisa. Selesai. Nggak bisa. Selesai, Abang. Baca. Abang kalau paham satu aja udah. Nomor 19, nomor 20, 21. Di situ Abang, Yesus terakhir, masih menunggu Nabi yang akan datang. Masih ada Nabi yang akan datang. Abang dengarin Abang. Ini terakhir dari saya. Ya, terima kasih banyak Abang bisa naikin saya, kita bisa ngobrol. Ya, dari saya ini satu, saya tahu Abang itu paham Alkitab dan paham semuanya. Abang tahu itu. Dan Abang belajar juga tentang hal-hal itu. Namun yang Abang salah paham itu karena Abang belajar untuk cari kesalahan Alkitab untuk menyerang. Tapi coba Abang cari kebenaran untuk membangun diri dan Abang salah. Udah selesai. Saya belajar Bible untuk meluruskan iman kalian yang bermusuhan dengan Bible. Kalian yang bermusuhan dengan Bible, bukan saya. Kalian lebih mendengarkan doktrin-doktrin yang muncul belakangan yang disisipkan masuk daripada pengakuan-pengakuan Yesus. Pengajaran-pengajaran Yesus kalian tolak, gitu loh, Dek. Termute. Termute. Tidak terdengar. Itu doktrin. Lah, tidak doktrin. Saya ini terakhir. Terima kasih ya. Makasih banyak Abang tadi udah naikin ya. Kita belajar sama-sama. Saya belajar ya, nggak apa-apa saya belajar. Namun saya hanya satu. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Abang. Pasti Abang selamat masuk surga itu. Bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan sementara Yesus punya Tuhan? Yesus bertuhan, kamu suruh saya kemudian menerima dia sebagai Tuhan. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin saya melakukan hal bodoh menyembah kepada makhluk yang bertuhan. Gak mungkin. Oke, semangat malam. Ya, selamat malam. Dari sekte mana, Bang? Kristen. Bisa buka kamera, silakan. Ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda tema saya terkait dengan penyaliban itu ternyata untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma, bukan untuk dosa waris. Gimana tanggapan saudara? Tentu itu adalah menurut Abang, karena Abang bukan Kristen. Tetapi kalau menurut saya itu salah, Bang. Jadi Yohanes 11 itu mau dihapus? Yohanes 11 mana? Bisa saya cek dulu? Silakan baca 45 sampai data 57. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Iya, satu perikop baca, silakan. Yohanes 11. Nomor 45 sampai 57.
Ya, jadi kenapa bang dengan ini? Ya, Anda baca. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Ya. Ya, jadi berikutnya itu ya. Mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena dosa waris kah? Atau karena ketakutan mereka bangsanya dirampas oleh Roma? Bisa diulang bang? Nggak jelas suara bang. Persepakatan membunuh Yesus ini latar belakangnya dosa waris untuk nebus dosa, atau karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas Romawi? Baik, tentu dulu bang, ini sebenarnya sebelum ini terjadi, Tuhan Allah sudah mengetahui bahwasannya itu memang akan terjadi. Kemudian yang abang sampaikan itu benar, tetapi tujuan lainnya juga adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu ilmu dari mana itu datangnya? Ya memang begitu, bang. Ya, ini orang yang mau menyalibkan Yesus itu tujuan membunuhnya nggak ada itu. Anda kok mau masukkan sesuatu yang tidak ada? Itu sangkaan orang-orang Kristen yang muncul belakangan melalui pengajaran orang-orang setelah tragedi pencobaan pembunuhan. Karena sudah terjadi penyaliban, maka orang-orang yang setelah terjadi penyaliban ini mencoba untuk merekayasa. Oh, ini untuk berdosa, ini sudah dinubuatkan ini. Padahal itu nggak ada. Yang tahu latar belakang penyaliban itu mereka di TKP dan para eksekutor. Baik, kalau boleh tahu dari pemikiran abang bagaimana tentang perikop itu? Ya, itu sudah sangat jelas tuh. Mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Romawi, maka mereka sepakat ingin membunuh Yesus. Imam Kayafas turun tangan, bernubuat. Maka dia mengatakan tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54, setelah Yesus tahu itu, Yesus menghindar, tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Dia kemudian di sana bersembunyi di sana. Sebelum saya tanggapi dulu, aku mau tanya dulu sama abang. Apa tuh? Abang percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Percaya Allah satu-satunya Tuhan, Putra Yesus utusan Tuhan, Roh Kudus malaikat Jibril yang diutus kepada putranya. Nah, terus? Ya, aku mau tanya dulu sama abang. Abang percaya ada Allah Bapa, ada Allah? Saya percaya ada dan Roh Kudus. Putranya ini adalah hambanya. Kisah Para Rasul 4:30, Yesus hamba Tuhan. Kemudian Roh Kudus, Anda baca kemudian di dalam pengakuan di Matius 1, apa yang tertulis di sana di Matius 1? Anda baca nomor 18 sampai nomor 31. Gabriel datang mengabarkan informasi sebagai Roh Kudus kepada Maria untuk dia hamil. Bapa yang mengutus kemudian yang menginginkan Maria perawan ini hamil. Saya percaya tiga ini. Satu Tuhan, satu Nabi, satu malaikat. Saya percaya. Baik. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu juga adalah, abang percaya itu sebagai Allah juga? Enggak dong, Tuhan itu cuma satu. Oke. Jadi kita beda keyakinan, bang. Kalau kami memang. Kristen, nah sekarang sabar dulu. Kalau menurut Yesus dirinya siapa? Menurut Yesus? Ya, Tuhan Allah penyelamat. Di mana Yesus begitu? Jangan. Menurut Yesus siapa? Juru selamat. Juru selamat sebagai apa? Nabi, rasul, atau Tuhan itu sendiri? Tuhan. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan dirinya? Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Dengarkan dulu, bang. Dengarkan. Di awal tadi aku datang sama abang. Abang percaya nggak Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Saya percaya. Saya percaya satu Tuhan, satu Nabi, satu malaikat. Saya percaya. Terus? Satu Nabi, satu malaikat itu salah, bang. Dari mana Anda mengatakan salah? Ya, tadi kan aku nanya nih, abang percaya nggak
ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya percaya Lalu Abang bilang ada. percaya. Saya percaya ada. Hidup kekal itu, ingat kata Yesus di Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu berapa itu? Kalau dibilang satu-satunya ada berapa, Bang? Iya, satu. Satu. Terus kenapa Anda mengatakan Ya. 3? Iya, mestinya. Jadi apa yang salah di situ, Bang? Anda mengatakan 3 tapi 1. Anda sendiri mengatakan 1. Yesus mengatakan 1. Anda mengatakan 3 Tuhan. Dari mana dasarnya? Dari gereja. Ada Yesus mengajarkan? Tidak. Jadi gini, Bang, aku mau nanya sama Bang. Tanya Tadi lagi. abang bilang tadi, abang percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kepercayaan saya itu, dengar, kepercayaan saya itu, saya percaya Bapa ini adalah Tuhan satu-satunya. Saya percaya Anak adalah manusia, Rasul utusan Tuhan. Roh Kudus saya percaya Tujuannya ada. Apa? Tujuannya apa? Tujuannya diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada orang-orang Israel. Ada orang Israel. Terus aku tambah juga, Bang. Aku tambah nih. Apa tuh? Apa yang abang sampaikan itu benar. Lalu aku tambahkan, selain itu tujuannya adalah satu dulu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, supaya Kata siapa? orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, percaya sebagai apa? Tuhan Yesus. Percaya sebagai Kepada Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Sebagai juru utusan selamat. Tuhan? Sebagai Sebagai Tuhan juru selamat. atau utusan Tuhan? Sebagai juru selamat. Dia menyelamatkan sebagai juru, dia menyelamatkan dengan cara apa? Dengan menebus umat manusia dari dosa. Tadi Yohanes 11 nomor 45, dia mati bukan karena dosa tapi karena dia orang-orang ingin membebaskan penjajahan dari Roma. Itu keyakinan abang. Itu tertulis, keyakinan Anda abang. baca tadi, Anda baca Yohanes 11, Anda baca. Penyaliban terjadi karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Kenapa dosa? Betul. Aku Terus nggak dari punya mana Anda sampaikan. mendapatkan ilmu penyaliban karena nebus dosa? Ilmunya dari mana? Lalu aku juga menambahkan ini. Selain yang abang sampaikan itu, aku tambahkan juga bahwasannya itu tujuannya Diskusi, adalah untuk Abang, menanggapi firman. diskusi itu pakai data ilmiah, bukan doktrin. Kalau doktrin di gereja, bukan di sini. Bukan, Bang. Ini bukan doktrin, tapi memang Lalu apa? kenyataan Coba, ini, Bang. coba Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi menyalib Yesus untuk menebus dosa orang-orang Romawi, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana itu tertulis? Baik, sebelumnya dulu, Bang. Aku nanya dulu sama Bang. Alkitab sebagai firman. Alkitab sebagai firman Tuhan. Apakah Abang percaya bahwasanya Alkitab itu adalah firman Tuhan? Enggak. Dan enggak percaya. Enggak percaya. Itu surat kabar wartawan lepas yang dibukukan yang kalian anggap firman Tuhan, tapi bukan. Kalau abang nggak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, jadi mau saya jelaskan pun dalilnya juga ayatnya sama abang, nanti abang nggak percaya juga, Bang. Tadi Yohanes 11 saya yang bawa. Begini, Bang. Saya Tapi gini, bawa dengarkan Yohanes dulu. 11 Jangan dipotong-potong dulu, Bang. 45. Saya percaya itu tulisan wartawan, tapi saya tidak percaya itu firman Tuhan. Wartawan atas nama siapa ini, Bang? Yohanes. Ini penyesatan. Wartawan, Anda ngerti wartawan? Iya. Anda ngerti? Mereka mengumpulkan cerita-cerita, bukan wahyu dari langit. Cerita-cerita yang mereka kumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang, itu wartawan namanya. Yang namanya firman Tuhan, sabar. Yang namanya firman Tuhan itu seperti kitab Taurat. Apakah Nabi Musa melakukan kesaksian-kesaksian?
Jadi aku mau nanya nih, berarti maksud Nanya Abang, terus, kitab itu ditulis tidak oleh ada wartawan. pertanyaan saya Anda jawab, Anda saja bertanya terus. Aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya. Mana Tuhanmu yang Roh Kudus itu? Suruh ngajarin menjawab, jangan cuman bertanya. Kita lagi diskusi, Bang. Diskusi tapi kerjamu cuman bertanya. Kamu nggak pernah mau menjawab. Ayo. Jadi maksud Abang itu firman Tuhan dalam hal ini adalah Alkitab itu ditulis oleh wartawan. Itu keyakinan Lalu Abang. siapa yang menulisnya? Oh, kalau itu keyakinan Abang, Bang, itu salah. Nah, sekarang apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap Bible Anda? Firman Tuhan itu, Bang, itu sudah Tuhan Yang sendiri. menerima firman Yesus atau Lukas? Maksud Abang? Yang menerima firman Tuhan, kita dari langit manusia, Bang. Yesus kah atau Lukas yang menerima firman? Yang menerima firman Tuhan, Bang, Iya, dan siapa? yang melakukan firman Tuhan itu adalah kita umat manusia. Mulai ngaco. Tetapi dari mana sumbernya itu adalah dari Tuhan. Tuhan siapa? Karena dari Tuhan Alkitab siapa? sendiri, Bang, sudah dikatakan Tuhan siapa? Firman itu adalah Tuhan dan Tuhan adalah Jangan firman. mendoktrin, ini bukan gereja. Yesus turun ke Bani Israel, kepada kaumnya, bukan kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi Yesus itu datang. Oke, Yesus di Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Catat itu. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke, nah kita sudah terlalu jauh nih. Kembali kepada penyaliban, ternyata tuan rumah ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tetapi karena faktor politik. Anda sudah baca tadi dalilnya. Faktor politik itu antara siapa? Antara orang Yahudi dengan orang Roma. Tujuannya apa? Mereka lakukan politik itu. Loh, Anda baca sendiri. Adalah lebih baik kalau kita bunuh Yesus daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Maka lebih baik kita bunuh Yesus. Maka mulai tahun itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tujuannya apa? Agar bangsanya tidak diambil oleh bangsa Roma. Titik. Tapi itu tafsirannya salah, Bang. Aku Coba Anda baca dulu. Saya menunggu. Silakan Anda baca Yohanes 11 45 sampai 57 baru Anda jelaskan ke saya. Silakan. Yohanes pasal 11. Iya, nomor 45 sampai 57. 45 ya. Jadi di sini judulnya itu persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya, itu bagus tuh perikopnya. Nah, baca isinya. Coba dulu kita baca dulu, Bang. Abang ayat 45, Abang ganjil saya genap. Ayo, sama-sama kita baca yuk. Banyak orang melawat Maria dan menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus. Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Tetapi ada yang tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lanjut. Lalu imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi dan mahkamah agama berkumpul dan membahas apa yang mereka harus perbuat. Lanjut. Silakan. Apabila kita dibiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke, lanjut. Lalu salah satu dari mereka yaitu Imam Kayafas, imam besar tahun itu berkata, itu ayat berapa, Bang? Ayat selanjutnya yang Abang baca itu. Itu ayat selanjutnya 49, kan? Abang, 49. Ya, itu sudah benar, itu 49. Baca dengan benar, Bang. Abang salah membacanya itu. Saya menghafalkan, saya tidak membaca seperti Anda. Tapi ada satu orang di antara mereka yaitu Imam Kayafas. Ya. Betul? Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Kayafas pada saat itu? Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa adalah lebih baik, lebih berguna jika satu orang mati
untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Terus lanjut. Baik, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk menyatukan, untuk mempersatukan, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim. Lanjut. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di antara mereka, melainkan Yesus pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Lanjut. Dan tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya di sana. Lanjut. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Oke. Lalu mulai saat masih ada, masih panjang, masih dua data lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Maka dikatakan pada hari Paskah mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus dan mereka mencari Yesus dan berdiri di bait suci. Mereka bertanya dari satu orang ke orang yang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus datang juga di acara pesta ini? Lanjut, terakhir. Sementara itu imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukan agar mereka dapat menangkap Yesus. Nah sekarang ada gara-gara dosa waris mereka sepakat membunuh Yesus, ada karena dosa waris, ada? Kamu baca ada? Oke, jadi di sini tafsirannya Abang bagaimana nih menurut Abang? Jangan ditafsir. Enggak. Ada enggak setelah Anda membaca data ini bersama dengan saya, ada enggak mereka sepakat membunuh Yesus karena dosa waris? Ada? Bukan itu. Bukan seperti yang bilang itu. Iya, lalu mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau banyak yang percaya, maka apa yang terjadi? Ya, mereka bersepakat seperti yang Abang sampaikan. Ya udah, ada nggak karena dosa waris? Lalu Bang, Abang fokus konteksnya begini. Kenapa banyak orang yang percaya kepada Yesus? Harusnya itu yang dibahas. Loh, Yesus, kalau Anda mengenai Yesus, baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Terus apa masalahnya dengan mujizat itu? Nah, justru itu Bang, kenapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, satu, penuh kasih. Dan masih banyak lagi mujizat yang mujizat yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, dia membuktikan bahwasanya dia adalah Tuhan. Inilah jahatnya agama Anda. Inilah jahatnya agama Anda, mematikan akal. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, mujizat yang aku kerjakan, tanda dahsyat yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Dan yang mengutus dan yang diutus itu adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Aduh. Oke, jadi fokus pada konteksnya tadi. Kurangi makan babi, biar otakmu jangan mumet dengan pernyataan-pernyataan sederhana kayak begitu. Yesus bersaksi dirinya utusan Bapa, tuyul. Aduh, inilah bahayanya agamamu nih. Data begitu jelas, kamu baca sendiri dengan tertib, ujung-ujungnya doktrin dogma pembodohan. Kasihan sekali. Miris. 2000 tahun. Ya Allah ya Karim, beruntung Islam datang, ya Allah ya Karim.
Subhanallah. Bisa-bisanya. Baca data dibaca, ujung-ujungnya error karena doktrin dogma. Ini akibat terlalu banyak makan babi. Halo, selamat subuh saudara baptis. Selamat subuh. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Oke, abangku, gimana ceritanya terkait tanggapan saudara? Ternyata penyaliban itu orang-orang Yahudi lakukan karena faktor politik, bukan karena tebus dosa seperti mimpi-mimpi Kristen. Silakan. Ya. Bang Juma tadi pakai itu ya, Yohanes yang tertulis di Yohanes ya. Iya. Yohanes 11. Nah ini kan gini Bang Juma, itu kan rencana para Kayapas ya. Iya. Mereka merencanakan kayak supaya Yesus ini mereka bumbun ya, karena mereka mengkhawatirkan ya, mereka khawatir tentang pengikut-pengikut Yesus. Jadi Abang mengatakan tadi itu karena apa ya, politik ya, begitu ya, ya Bang ya? Iya. Bukan karena penebusan dosa ya. Iya. Bukan karena penebusan dosa. Jadi memang rancangan manusia dengan rancangan Tuhan itu berbeda Bang Juma ya. Jadi makanya kita harus lihat dulu apa yang dikatakan Yesus tentang kedatangannya ke dunia ya. Bahwa dia kan mengatakan nih begini nih, dia akan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang seperti yang tertulis di Matius ya. Baca-baca dulu datanya ya. Ya. Terus Matius 20 ayat 28 ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dia. Ini Tuhan Yesus sendiri. Tetapi manusia, yaitu Kayapas, dia punya rencana yang lain. Dia malah berpikiran yang lain begitu, maksudnya di dalam ayat tadi yang Abang bawakan tadi. Jadi justru mereka ingin membumbung Yesus itu keperluan politik seperti yang Abang bilang tadi ya. Tapi kita tahu kan bahwa rancangan Tuhan kan bukan rancangan manusia, berbeda ya. Di Matius 20 ayat 28 kan jelas nih Yesus nih mengatakan demikian nih, untuk tebusan banyak orang. Terus tentang darahnya juga Yesus mengatakan demikian ya. Coba saya buka. Dia sebut begini tentang darah Yesus di Markus 14 ayat 24 ya kan? Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Begitu Bang. Nah kalau kita baca lagi nubuatnya tentang kematian Yesus itu di Yesaya 53 ayat 10, bahwa Tuhan ingin meremukkan dia begitu. Jadi memang sesuatu yang berbeda. Tuhan merencanakan untuk tebusan banyak orang, tetapi di dalam konsep kemanusiaannya, manusia justru berbeda arah, berbeda rancangan. Dia malah merencanakan untuk hal lain begitu. Motivasi manusianya yang berbeda, tetapi kehendak Tuhan tentu berbeda juga gitu, rancangan Tuhan berbeda. Itu sebenarnya di situ Bang Juma. Oke. Seperti itu. Bang, mohon minta tolong Anda bacakan saya Yohanes 11 nomor 51 boleh? Ya boleh.
Silakan. Silakan. Yohanes 11 51 ya. Ya. Hal itu dikatakannya bukan dari diri sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, untuk bangsa itu ya. Oke, saya ingin tahu dari abang, hal itu tidak dikatakannya dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu, dia bernubuat. Pertanyaan saya, kalau bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat dengan nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel, lalu dari mana lagi sumber nubuatannya ini? Tuhan Ya, atau iblis? jadi begini Bang Juma. Memang kematian Yesus itu kan datang untuk Bani Israel nih, benar. Itu benar ya, kita harus akui itu. Enggak, yang tadi itu Bang, kayak pas bernubuat Iya, berarti kan dari Tuhan maksudnya kan, bukan Tuhan dari kan? dirinya sendiri. Iya. Tuhan kan? Iya. Nah, berarti sudah tepat. Mereka kemudian berencana membunuh Yesus untuk bangsa mereka, supaya tidak terjajah oleh bangsa Roma. Anda kan mengatakan dari Tuhan. Oh, bukan. Lalu? Jadi ini Kan bukan Tuhan yang untuk Tuhan memberi petunjuk kepada Kayapas agar mereka sepakat membunuh Yesus, betul? ya. Jadi begini Bang Juma. Ini bukan ini maksudnya untuk bangsa ini bukan untuk keselamatan dari penjajahan Romawi, bukan. Lah, ini kan Yesus ini kan bukan dari saya utusan dari sorga loh, bukan dari delegasi satu negara untuk pembebasan. Bukan begitu abangku. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Lalu itu pola pikir manusianya yang pola pikirnya seperti itu Bang. Lah, Jadi memang kalau dalam konsep itu tujuan mereka membunuh Yesus. Dan nubuatan itu terjadi, Anda sendiri mengatakan Bang, kalau itu maksudnya dari begini Tuhan, Bang, dari Tuhan katanya. maksudnya begini Bang, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, ini bukan masalah pengutusan seorang prajurit dari negara ke negara lain, ya, bukan. Ini kan tentang keselamatan jiwa ini dalam arti roh ya. Gitu, jadi bukan di sini bukan maksudnya apa ini ya Bang saya? Nggak ngerti apa ya, ini. maksudnya saya paham maksud abang kan gini, bahwa Yesus ini diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel nih dari penjajahan Romawi, benar kan? Seperti itu ya? Bukan begitu. Anda baca dari data 45-nya, itu mereka khawatir, mereka makanya bikin sidang. Imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Lalu imam kepala berkata, kalian tidak mengerti apa-apa dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Apa yang dikatakan itu bukan dari dirinya sendiri, bahwa sebagai lalu dari mana? Dari Tuhan. Dari kan? Tuhan, benar. Berarti ketika dia berkata nubuatannya, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatan kan? Dari Tuhan kan? Iya. Nah, makanya saya bilang Bang. Iya, tunggu. Jadi Tuhan memberikan kemudian ilham kepada Kayapas terkait tragedi itu bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, betul? Iya. Dari penjajahan Roma. Bukan Bang, bukan. Kenapa? Bukan. Maunya abang larinya kemana? Bukan Bang, bukan. Jadi karena apa? Yesus ini kan dari sorga nih diutus nih. Nah, terus? Jadi ya keselamatan sorgawi, bukan keselamatan duniawi. Apa ini abangku? Jadi contohnya gini Bang, kalau peperangan misalnya nih di Iran nih, kalau dari Indonesia diutus misalnya seorang jagoan,
Ya bolehlah kita katakan itu untuk keselamatan Iran ya dalam hal peperangan dengan Amerika ya. Ini kan dia dari surga, jadi urusannya tentang roh dong. Keselamatan roh. Jadi keluar konteksnya, orang-orang pelaku eksekutor pembunuhan ingin membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Kenapa larinya ke roh? Abang, jadi masa dari surga datang untuk perang-perangan secara duniawi kan enggak? Apa sih abang? Jadi abang yang nggak ngerti. Jadi abang ini nih seperti Nabi Muhammad nih diutus ke Arab untuk apa? Kan bukan untuk masalah perang, tapi untuk keselamatan jiwa, roh. Kan gitu. Nah, Nabi itu tidak pernah diutus untuk peperangan, untuk menyelamatkan satu negara dari jajahan ini, bukan, nggak pernah. Nabi itu. Musa diutus untuk menyelamatkan. Jadi makanya kita harus tahu, Bang. Injil itu apa tujuannya? Aduh, mulai itu kan bukan nuklir. Injil itu apa? Mulai masuk tim gereja masuk nih. Jurus doktrin. Jangan ajarin saya doktrin abangku. Saya udah tamat cara-cara kalian. Udah tamat saya. Cara-cara Kristen. Yesus itu bawa Injil nggak? Kan nggak bawa Injil nggak? Apa hubungannya? Kita berbicara tentang nubuatan penyaliban. Dia bukan duta masalah ini, Bang. Abang salah paham. Orang Yahudi yang kutanya ini, orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena faktor politik, bukan dosa waris, bukan nebus dosa, bukan menyelamatkan Kristen. Itu muncul belakangan konsep. Lalu untuk apa Injil itu, Bang Juma? Mengajak Bani Israel untuk kembali kepada Taurat. Berarti kan bukan untuk masalah Romawi kan? Ya, justru karena itu ini yang saya tanya penyaliban, Bang. Iya, paham saya. Bukan jadi abang tadi mengatakan gitu. Abang tadi bilang. Sekarang saya ulang lagi. Yesus itu dibumbun supaya jangan direbut Romawi, katanya abang tadi. Yesus begitu ya? Ingin mereka bunuh karena mereka beranggapan dengan membunuh Yesus bangsa mereka tidak dirampas Roma. Oh, beranggapan. Kalau udah beranggapan kan lain lagi, Bang. Loh, kan mereka pelakunya, Abang. Mereka pelaku penyaliban. Makanya kita tanya, hei kalian ingin membunuh Yesus karena apa sih? Karena tidak mau bangsa kami dirampas Roma. Titik. Anggapan mereka, Bang. Tetapi tujuan Yesus kan keselamatan. Makanya dia bawa Injil, Bang. Bukan misi perdamaian perang. Jangan Anda campur baurkan antara doktrin gereja dengan kejadian di TKP. Beda kasus. Bukan. Tadi kan abang bilang nih, Yesus itu dibumbun, ya kan? Dibumbun. Mereka takut kalau Romawi ini tadi merampas, gitu ya? Merampas gitu ya? bangsa mereka. Bangsa mereka. Nah, maka sekarang Yesus dibunuh. Yesus itu bawa Injil nggak? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kan abang kan bilang tadi, Yesus ini seolah-olah nih, Yesus ini ada misi khusus diutus Tuhan antara Romawi dengan Israel nih. Nggak ada kan hubungannya dengan Romawi, nggak ada hubungannya dengan Romawi. Jadi kenapa abang bilang tadi katakan? Kenapa abang katakan? Kan Anda baca dalil. Jadi kan yang gini, Bang, saya melihat abang ini seakan-akan jadi tujuan Yesus itu hanya untuk menyelamatkan Israel atau dari Romawi, begitu ya? Begitu saya lihat nih. Itu kan anggapan orang Israel, Bang. Anda tidak ngerti konteks, makanya tanggalkan doktrin gereja dulu. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus. Tidak sesuai dengan keinginan mimpi-mimpi Kristen. Mimpi Kristen salib nebus dosa. Tapi ternyata tidak. Penyaliban itu latar belakangnya karena faktor politik. Sampai mereka sepakat membunuh Yesus. Karena mereka takut bangsa mereka dirampas Roma. Maka mereka berkongkok-kongkok ingin menyalib Yesus. Titik. Setelah terjadi penyaliban yang latar belakangnya supaya mereka nggak dijajah Roma, beberapa tahun kemudian muncul sekte baru di luar mereka.
mengambil cerita penyaliban itu mendudukkan pada cerita yang berbeda. Yesus mati menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Dari mana ilmunya? Itu Matius kan cuma 28 ayat 20. Tadi kan kita sudah baca tuh. Yesus sendiri yang mengatakan. terbalik. Matius 20:28. Abang dengarkan. Tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Paulus itu ada setelah tragedi penyaliban. Mereka menulis sesuai dengan selera. Apapun bisa mereka tulis. Tapi yang menentukan Oh bang, gini Bang Juma salah. Roh Kudus itu diutus setelah dia naik ke surga. Jangan bahas doktrin dulu. Yohanes 14 ayat 26. Coba Bang buka Yohanes 14 ayat 26. Itu bukan Roh Kudus itu diutus untuk mengajarkan segala sesuatu, mengingat apa yang dikatakan Yesus, Bang. Jadi kan itu Abang jangan salah. Penguasian itu bukan di Yesus. Nggak ada hubungannya di dunia. Nggak ada hubungannya. Ada dong hubungannya. Tadi Abang bilang nih, Markus itu ditulis setelah Yesus. Bukannya gitu. tua. Ya memang semua kitab itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Pertanyaan saya ke Abang nih. Orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin tebus dosa mereka atau karena takut bangsa mereka dirampas? Jawab. Perbedaan rancangan manusia dengan rancangan Tuhan jelas beda. Mereka merancang ingin itu beda-beda, Pak. Saya tanya orang Yahudi, jangan bawa doktrin dulu. Yesus katakan dia ingin menebus dosa. Nyawanya tebusan dosa. Doktrinnya parah. Doktrin Anda bukan sama saya. Matius 20 ayat 28, Bang. Abang baca Saya aja. bertanya saudaraku, orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat sepakat membunuh Yesus karena ingin dosa mereka ditebus atau supaya bangsanya tidak dirampas Romawi. Mana yang betul? Jadi gini, Bang. Yesus memberi nyawanya untuk tebusan dosa, tetapi orang-orang Yahudi berpikiran lain. Aduh. Itu. Jadi jangan samakan, Bang. Itu harus dibedakan. Saya tidak tanya doktrin, saya tanya orang Yahudi ini sepakat membunuh Yesus karena apa? Begini, Bang. Tentang orang Yahudi, latar belakangnya membunuh Yesus, mau apapun itu tidak kita masalahkan. Persoalannya yang harus kita bahas. Bukan itu. Yang menjadi masalah ini gini, Bang. Kenapa? Yesus itu memberikan nyawanya untuk tebusan dosa. Itu perkataan Yesus. Ada urusan dengan itu perkataan doktrin Yesus. gereja. Tidak ada urusan dengan itu. Itu bukan doktrin gereja, doktrin Yesus, Bang. Saya tidak tanya doktrin Bapak tentang pengakuan-pengakuan yang konon Yesus berkata. Saya nggak tanya itu. Saya tidak peduli dengan motivasi Israel mau apapun. Yang saya pedulikan adalah motivasi Tuhan. Diskusi, alamak, kita diskusi. Anda di bawah. Ya makanya saya katakan. Aduh, saya nggak bisa diskusi dengan orang bodoh. Maaf. Aduh. Bukan. Abang mau samakan motivasi Tuhan dengan motivasi. Turun. Ini bukan gereja. Saya tidak tanya doktrin Anda, doktrin Bahlul yang kayak gitu, doktrin pembodohan. Saya nggak tanya itu, toyol. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Yang saya tanya, tuan rumah ingin menyalib Yesus ini karena apa? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya kebodohanmu. Dengan pedenya, saya tidak peduli nenekmu kiper. Saya tidak tanya iman lo. Yang saya tanya orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Apakah karena dosa waris mereka yang ingin mereka tebus dengan darah Yesus? Atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Begitu, gendut. Aneh. Doktrin mau disuapin ke saya. Sudahlah tadi disuruh percaya Yesus juru selamat. Apalah agama kayak gini.
Pantasan agama kamu itu tidak bisa berkembang di tempat tanah kelahiran para nabi. Jangan memaksa doktrin, jangan. Saya bertanya, apakah orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkongkol sepakat menyalib Yesus, membunuh Yesus karena ingin dosa mereka ditebus, atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Tinggal Anda jawab. Tuyul. Astagfirullahaladzim, gaya lu selangit lu, gaya lu selangit, ilmu zong, doktrin dogma aja lu besarin. Ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah. Ayo moderator naikkan lagi kalau masih ada pasien. Dari tadi orang gangguan semua yang naik. Orang gangguan kejiwaan, gangguan logika sehat. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Dari mana abangku, sekte mana? Depok Bang. Hah? Ada sekte baru, sekte Depok. Katolik atau Kenapa? Protestan? Katolik, Protestan atau apa nih? Oh, Abang nanya agama? Iya. Oh, saya Islam Bang. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Salam kenal Bang. Salam kenal Bang Mando. Oke. Orang Depok. Ada Kalau yang ingin... saya Mandailing Bang. Oh, Mandailing. Iya, Tapanuli Selatan. Melayu itu ya? Merantau ke Depok. Melayu, bisa juga disebut Melayu, cuman pas nonton tadi lucu aja ngeliatnya. Iya. Susah sulit. Kita harus perang argumentasi, satu pakai akal, satu pakai akal-akalan, ilusi kayak gitu. Berat. Menghayal. Nah, betul. Oke Bang, kita sapa. Oh, iya. Tamunya turun. Sudah mulai ngantuk moderator di bawah. Silakan dinaikkan lagi saudaraku yang oten, silakan. Mati meja. Balasian anakah. Ayo. Silakan. Mumpung baru jam 1. Halo. Iya, silakan buka kamera Bang. Iya Bang, sebelum saya buka kamera boleh buka maskernya nggak? Kenapa? Haruslah, biar fair. Kenapa harus pakai masker aja dulu Bang? Buka kamera pakai masker. Oke. Ya, siap. Dari Katolik apa Protestan abang ini? Saya Protestan. Iya baik Bang, terima kasih. Iya. Saya di sini nggak pingin debat, saya nggak pingin adu argumen, tapi saya hanya mau meluruskan terkait dengan topik yang abang angkat terkait dengan nubuatan Kayafas ya.
Oke, silakan buka masker dulu Bang, baru jelaskan ke kita gitu, biar saya tidak ngantuk. Gini, masker tuh enaknya abang juga buka kan gitu, biar kita pakai sama gitu masker, kan, lebih enak. pakai masker aja Bang, pakai masker saya aja. buka masker, abangnya enggak. Ya, Anda pakai masker juga kayak saya gitu maksudnya. Kenapa? Buka kamera, gitu bagus. Ya ini saya pakai. Iya sudah cukup dengan begitu. Jadi gini Bang. Sip, silakan. Iya, jadi maksud saya gini. Ini yang jadi persoalan terkait dengan apa yang Abang sampaikan, bahwasanya ini terkait dengan agenda politik ya antara bangsa Israel sama Roma. Tapi sebenarnya di sini penekanannya itu bukan soal agenda politik sebenarnya Bang, tetapi ini mengenai iman, kepercayaan, dan keyakinan yang menjadi latar belakang utama kenapa sampai mereka itu pingin Yesus itu dihukum mati, disalibkan. Karena di sini tertulis di mana itu Bang? Sangat jelas di dalam ayat ini terdapat pada ayatnya yang ke-48 itu sudah sangat jelas. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma itu akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi penekanannya di sini dia lebih kepada kepercayaan antara orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di Israel yang akan berpengaruh kepada bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu Bang, sehingga kalau itu dibiarkan otomatis akan berimbas kepada bangsa Israel itu sendiri. Jadi dari situ Yesus harus dikorbankan karena kepercayaan itu dengan mujizat-mujizat yang sudah ia lakukan. Seperti itu Bang. Jadi latar belakang mereka menyalib Yesus karena mau menebus dosa atau karena mereka tidak mau bangsanya dirampas sama orang Roma? Gini. Dari perbuatan mereka yang rela mengorbankan Yesus, itulah dosa yang telah mereka perbuat. Penyaliban Bang, penyaliban yang terjadi, Bentar saya jelaskan dulu. Konteks penyaliban itu sudah tercantum sejak perjanjian lama, bukan di mana itu? Di mana itu Bang? Saya minta Abang bukakan di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Itu imam-imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi nggak ngerti dalil itu. Oh, bukan. Itu nubuatan itu sudah ada sejak perjanjian lama. Iya, makanya imam kepala Mahkamah Agama yang Anda lebih tahu dari mereka gitu maksudnya. Gini, nubuatan itu, firman itu ada sejak perjanjian ini. Ya udah makanya saya tanya, apakah orang Farisi, Mahkamah Agama, imam kepala tidak mengerti tentang nubuatan itu? Gini, seperti ini. Soal nubuatan itu, konteks saat itu ada orang atau bangsa-bangsa yang udah percaya tentang nubuatan itu, tetapi yang punya kitab tidak paham tentang kitab itu. Yang maksudnya yang punya kitab yang mana ini Bang? Imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi, Anda ragukan ilmunya tentang Bible. Terus Anda hanya umat terjemahan lebih paham kitab Yesaya daripada imam kepala. Bukan seperti itu Bang. Yang sekarang gini, konteksnya gini. Abang kan berbicara tentang nubuatan Kayafas, kan? Dengarkan saya dulu abangku. Dengarkan dulu. Jangan lari kemana-mana dulu gitu. Anda yang lari ke Yesaya. Gak gini. Anda yang lari ke Yesaya. Apakah yang punya kitab tidak tahu Yesaya? Anda lebih tahu. Saya baca sesuai dengan firman yang ada. Mereka bukan ahli kitab.
Mereka ahli kitab, mereka ahli Taurat. Tapi Anda lebih tahu daripada mereka. Ada imam-imam kepala, ada orang-orang Farisi. Mereka nggak tahu tentang kitab Yesaya. Anda lebih tahu gitu maksudnya? Abang jangan tanya itu ke saya dong. Masalahnya dengar dulu. Dengar. Gini dulu bang. Konteks kita sekarang beda dengan mereka yang ada di zaman dulu. Iya, dari mana Anda lebih tahu daripada yang punya kitab? Nih, kitab itu diturunkan dari mana? Dengarkan, kalau Anda tahu nih, kayaknya Anda belum tahu. Setelah mereka sepakat membunuh Yesus, Anda baca Markus 14 nomor 1. Mereka bersepakat melakukan tipu daya. Baca kemudian Matius 26 nomor 4. Imam kepala mahkamah agama bersekongkol membuat tipu muslihat. Anda baca 26 Matius 26 59. Mereka berkongko-kongko untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau ada nubuatan di kitab mereka, kenapa harus membuat kesaksian palsu? Kenapa harus berbuat tipu muslihat? Kenapa? Gini. Kok Anda ngarang? Sebagaimana dalam firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 di situ itu untuk Hezekia, bukan untuk Yesus itu untuk Hezekia. Hezekia bagaimana bang? Di situ menerangkan tentang kelahiran Yesus sebagai Raja Damai. Telah lahir. Coba abang baca ayatnya. 600 tahun sebelum Yesus lahir tertulis telah lahir. Bentar. Nubuatan tentang kelahiran Yesus itu tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Jauh sebelum ada kitab Perjanjian Menurut baru. Anda? Enggak, ini tercatat kok. Di mana? Coba tunjukkan. Sekarang saya baca biar semua orang yang ikut. Iya, silakan. Anda baca. Lebih paham daripada orang-orang Yahudi ya, yang punya kitab. Saya berbicara sesuai kebenaran Alkitab. Iya, justru itu saya bertanya. Kalau ada nubuatan seperti itu, kenapa mereka melakukan tipu muslihat? Tadi saya mau jelasin, abang tinggal. Kalau ada nubuatan itu, baca Yohanes 11 nomor 54. Kenapa Yesus sembunyi lari ke Efram? Soal konteks lari ke Efrat itu bukan melarikan diri. Tapi kalau Yesus melarikan diri, kenapa waktu peristiwa penangkapan dia di Taman Getsemani dia tidak kabur? Tapi dia itu bukan Yesus, itu sudah bukan Yesus yang di situ. Itu sudah bukan Yesus. Dengar kata Yesus, dengar. Di Lukas 21 nomor 8 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ketika Yesus di bukit Getsemani, datang Yudas sama orang-orang tentara. Bukan bukit, taman. Itu bukit di situ. Daerahnya dataran rendah. Alah, nggak usah taman bukit sama aja. Nah, sekarang ketika kemudian abang, jangan gitulah bang. Abang bicara Bible, bicara ini tapi nggak tahu, gitu loh. Oh iya. Oke. Oh iya bukit. Iya bukit. Iya taman ya. Iya taman. Dari abang di malam ini tentang nubuatan Kayafas. Apa? Tentang nubuatan Kayafas. Kenapa? Apakah masih tetap berprinsip bahwa itu politik? Oh iya jelas dong. Politik dong. Saya ulang kalau begitu. Saya ulang pertanyaan saya kalau begitu. Saya ulang. Imam Kayafas dengar. Saya ulang. Imam Kayafas bersepakat membunuh Yesus karena dosa waris atau karena takut bangsanya dirampas Roma? Jawab.
ayatnya bang. Dalilnya Yesus datang untuk menebus dosa manusia. itu doktrin Kristen. Aduh. Doktrin dari mana bang? Itu doktrin kalian. Kalian mau bebas melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu karakter kalian tuh. Sekarang yang kita permasalahkan ini, orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi yang lebih tahu Bible bersepakat membunuh Yesus karena apa? Ingin dosa waris ditebus atau ingin bangsanya jangan dirampas oleh Roma? Jawab jujur. Coba ulang bang, pertanyaannya. Mereka ingin membunuh Yesus, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, karena ingin dosanya ditebus atau karena ingin bangsanya jangan dirampas Roma? Kalau konteks pada saat itu, mereka ingin supaya mereka tidak dirampas oleh Roma. Udah selesai. Berarti itu latar belakangnya kan penyaliban? Karena salah satu faktor. Ya sudah saya bilang tadi. Sekarang, bentar. Sekarang di mana orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena faktor dosa waris? Di mana? Sekarang gini bang, tidak bisa abang mengatakan bahwa itu dosa waris. Lah, kalian kan mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kalian dari Adam. Ini dosa manusia. Itulah dia. Sama aja. Sekarang tolong tunjukkan di mana orang Yahudi menyalib Yesus karena ingin menebus dosa-dosa orang Kristen. Mana dalilnya? Gini bang, gini, saya mau bilang. Konteks abang yang bilang bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita, itu salah bang. Yesus datang bukan untuk menebus dosa kita, tapi dosa manusia. Semua umat manusia. Di mana orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ingin menebus dosa seluruh orang. Mana? Cepat, dalilnya mana? Jurus gereja Anda tidak mempan sama saya. Gini ya bang. Gini terus dari tadi, mana dalilnya orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena dosa manusia? Mana? Saya nggak pakai konteks perjanjian baru ya, karena kalau di perjanjian baru nanti dibilang orang Yahudi ingin menyalib Yesus, mereka eksekutor. Latar belakangnya mereka ingin membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma. Anda mengatakan untuk dosa manusia. Mana dalilnya orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa manusia? Mana dalil? Karena saya nggak pakai perjanjian baru bang, saya pakai perjanjian lama. Mau pakai apapun, pelakunya, eksekutornya ingin membunuh Yesus karena perjanjian lama atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Jawab. Tadi kan saya sudah bilang di Yohanes 43 itu kan dijelaskan dalam firman itu bahwa apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita. Jadi ketika pada saat itu konteksnya itu banyak orang percaya itu sudah melihat bahwa Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Yes. Ya, itu sehingga ketika waktu itu kalau dia tidak dikorbankan, maka bangsa Roma akan datang membinasakan bangsa. Itu tahu. Iya, berarti mereka ingin membunuh Yesus karena faktor apa? Kepercayaan. Karena faktor kepercayaan, iman orang-orang saat itu ya sudah percaya terhadap segala sesuatu yang mujizat yang Yesus sudah lakukan. Terus apa hubungannya dengan dosa coba? Mereka melakukan tindakan itu dengan mengorbankan Yesus, apakah itu bukan dosa? Dosa? Berarti penyaliban mengakibatkan dosa kan? Bukan menghapus dosa. Ini yang jawab tadi, bukan saya. Berarti penyaliban mengakibatkan dosa. Gini bang, kebenaran suatu hal yang berkorban demi kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Gini, abang sendiri bilang tadi kan, apa itu? Dosa kan? Berdosa kalau menyalib Yesus. Iya. Bukan menghapus dosa, tapi berdosa.
Aduh. Bang gini bang, dan pengorbanan Yesus itu dengan perbuatan yang mereka lakukan dengan mengorbankan Yesus itu telah menjadi dosa bagi mereka. Ya terus Anda yang ditebus, Anda ditebus, mereka yang berdosa gitu. Gini bang, saya baca lagi ya. Bentar, saya baca. Anda yang panen dari kejahatan orang, dari perbuatan jahat orang, Anda yang selamat. Berarti mereka pembunuh Yesus adalah pahlawan bagi Anda. Gini bang, abang bisa buka lagi di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Jangan pakai jurus doktrin. Ini bukan jurus doktrin bang. Lah kenapa? Apa hubungannya dengan tragedi salib dengan Yesaya 53? Di situ dinubuatkan. Dinubuatkan apa? Kalau itu dinubuatkan, kenapa mereka yang punya kitab harus melakukan tipu muslihat? Tipu muslihat yang mana nih? Coba Anda baca, aku bilang makanya baca Matius 26 nomor 4. Abang, jangan gitulah bang. Gini bang, abang membuka forum diskusi ini. Apa yang saya sampaikan abang juga harus dengar. Ya saya dengarkan, tapi kan pertanyaan saya, ini yang saya mau abang baca dulu. Kenapa saya harus membaca hal-hal yang hanya doktrin? Kenapa? Itu bukan doktrin bang. Siapa yang mengatakan bahwa penyaliban itu dilatar belakangi oleh Yesaya 53? Siapa? Saya bukan bilang Yesaya 53 tapi itu nubuatan tentang kegenapan yang akan terjadi tentang Yesus di sana. Itu kata Anda. Itu kata Anda. Yang punya kitab mengatakan itu enggak? Udah gini bang, saya capek kalau mau debat sama abang. Ya makanya jangan pakai doktrin kalau sama saya. Jangan pakai doktrin. Saya bukan dari kalangan tokoh agama atau saya Jangan pakai doktrin kalau sama saya, jangan bang. Anda habis kalau pakai doktrin. Habis. Sudah ribuan orang yang ingin melumpuhkan argumentasi saya pakai doktrin, tidak berhasil. Anda mendoktrin itu, Anda mempertontonkan ketidakberdayaan Anda untuk mengusung konsep keyakinan atau kepercayaan agama Anda. Anda harusnya mematahkan dengan data valid bahwa penyaliban itu terjadi karena unsur dosa mereka ingin ditebus. Mana datanya? Tidak ada. Anda malah mengklaim itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Kalau sudah dinubuatkan, berarti orang Yahudi tahu, orang Farisi tahu, mahkamah agama tahu, imam kepala tahu. Boro-boro mau mengatakan ada nubuatan, malah imam kepala bernubuat. Bernubuat apa? Yesus harus mati untuk apa? Untuk bangsa mereka. Mati karena apa? Untuk membebaskan mereka dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka. Dari siapa? Dari Romawi. Anda mau loncat ke Yesaya 53, sementara yang punya kitab melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Kenapa dia tidak mengatakan Yesus hormat komandan? Ya apa kata Yesus? Apa? Anda kan sudah dinubuatkan di Yesaya 53, dan yang menubuatkan itu Anda sendiri kan? Oh iya. Terus. Nah, sudah tibalah saatnya nubuatan itu kita genapi. Oke, kalau begitu kalian siapkan kayu palangnya. Siapkan siapa yang kemudian menombak saya, siapkan siapa yang menggantung saya. Di mana kita akan mengadakan acara ini? Mari kita berpesta. Yesus dan para penyalib berpesta. Karena mereka sedikit lagi dosa-dosanya akan ditebus. Kalau itu memang Yesus adalah Bapa dan Bapa menubuatkan kematiannya dan Yesus adalah Bapa yang harus mati, Yesus datang, hai teman-teman, iya Tuhanku yang Bapa yang turun jadi anak. Kita sudah sedikit lagi waktunya untuk nebus dosa dunia loh. Oh ya, siapkan karung goni, siapkan sabuk kelapa, siapkan semuanya yang kita butuhkan. Hore! Tuhan
Tuhan kita yang baik sudah mau mati untuk kita. Ayo mari kita upacarakan. Ini malam terakhir, besok Tuhan kita mau nebus dosa. Berpestalah mereka kemudian. Gak perlu kesaksian palsu, gak perlu tipu muslihat, gak perlu iblis merasuki Yudas, tidak perlu Yudas berkhianat. Ngapain? Tuh ini sudah direncanakan. Tapi apa? Pret! Mana ada? Yohanes 11 54. Yes, untuk itulah, sejak itulah Yesus tidak lagi menampakkan diri. Kenapa juga dia berdoa, Bapak? Oh Bapak. Kenapa dia harus berdoa? Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendak gue, tapi atas kehendak lo. Kenapa dia harus berdoa? Maka malaikat turun dari surga memberikan kekuatan kepadanya. Talalalala. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa? Kalau memang sudah ada nubuatan, ada rencana, kenapa harus kayak gitu? Aduh, pening kali kau kan? Pening kan? Tidak bisa doktrinmu tembus. Jelas-jelas orang Yahudi ahli kitab Mahkamah Agama melakukan upaya-upaya pembunuhan dengan cara-cara membuat siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, mereka semua imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Kenapa harus dengki kalau sudah ada nubuatan? Tinggal dipanggil aja, Tuhan Yesus, sini, sini Tuhan. Kenapa? Ini mau disalib sedikit lagi. Oh iya, lupa. Kalau sudah ada nubuatan, sus, ayo salib, dekat lagi disalib. Dosa-dosa kita, dikit lagi dosa kita dihapus. Besok ya Tuhan. Oh iya, iya, iya. Pret. Boro-boro. Malah Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Demi untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari Roma. Berat kan? Berat. 2000 tahun loh, 2000 tahun. 2000 tahun. Ayo saudara, Mado Glass, semangat subuh, silakan. 2000 tahun. 2000 tahun kurang lebih. Halo saudara Mas Dok. Sarkodes. Dosa ditebus. Orang Yahudi lah yang pertama kali. Mereka bangsa Tegar Tengku. Mereka lah yang pertama kali. Tuhan cepat, 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 penyaliban cepat. Kami duduk punya dosa terlalu banyak. Ayo cepat, mana darahmu? Tombak ke tepat. Halo saudara Mas Doklas, buka kamera. Dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Halo. Tidur dia host, moderator tidur. Sekte Depok. Ses saja ke. Ada orang menganggap penyaliban sebagai dosa. Begitu ditanya eksekutor, apakah betul
Kalian menyalib Yesus karena nubuatan, karena ingin nebus dosa, karena ia sayang. Wah. Halo, selamat subuh. Beranak Deborah. Kasihan juga ya, kasihan. Tapi ini kita lakukan karena kita sayang ya teman-teman. Kita sayang mereka, kita tidak ingin mereka tetap tidak memahami konteks yang ada di dalam Bible mereka. Padahal kalau mereka lihat di situ sudah judulnya kesepakatan membunuh Yesus. Apa kesepakatannya? Yesus harus mati untuk apa? Untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Begitu. Maka dia harus dibunuh. Pertanyaannya, berhasilkah kesaksian-kesaksian palsu tipu muslihat dan juga upaya iblis merasuki Yudas menghantarkan Yesus dibunuh? Berhasilkah? Atau apakah penyaliban Yesus itu berasal dari tipu muslihat, hasil dari tipu muslihat? Nah, itu berat itu. Oke, moderator, kalau sudah ada, mungkin kita bisa rehat. Kalau memang sudah tak ada otennya lagi, karena yang minta ini ada Edis TV, kita naikkan. Kenapa bukan Edis yang naik? Halo, semangat subuh. Halo. Tadi ada Edis, mana dia? Mute, di mute, di mute. Paling begitu nanti kalau dia di mute, di mute. Mana dia? Tadi ada kuliah. Minta lagi, Des. Mana tahu lu kamu sudah sembuh, naik sini. Mana dia? Kok di mana dia? Kabur dia ya? Nggak ada lagi, teman. Halo. Ada tadi, ada Edis. Pas ku tengok ada tadi, tapi nggak ada lagi. Semangat subuh, teman. Halo. Halo. Cek, cek, cek. Tadi Edis minta permintaan naik, tapi ternyata begitu saya naikkan tidak ada lagi. Halo saudara, gimana ini? Moderator, teman-teman, kita istirahat ya. Di tempatku udah pukul 2 lewat 20 menit. Halo saudara Nita. Halo. Iya, dari sekte mana? Protestan. Silakan buka kameranya. Gimana? Buka kamera. Belum, Ibu. Udah, gimana caranya? Tinggal ditekan, iya. Oh. Ibu jam segini belum tidur, Ibu. Kenapa? Habis minum, habis ambil minum terus ngeliatin ini kayaknya seru. Tentang apa ya? Terkait nubuatan Imam Kayafas, Yesus mereka upayakan mati demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari Roma. Ternyata bukan karena ingin nebus dosa gitu. Mereka menyalib Yesus bukan karena ingin dosa mereka dihapus. Ini di ayat berapa ya? Di Yohanes 11
Yohanes 11 Ibu bisa baca di data nomor 45 sampai 57. Saya baca ya. Silakan Ibu. Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ini pada saat apa ya? Oh, pada saat Lazarus dibangkitkan. Iya, betul. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan pada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah mereka berkata seorang pada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Begitu. Iya. Terus? Ya itu, Ibu baca sendiri kan bahwa mereka bersepakat membunuh Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Iya. Kalau yang tertulis di sini benar begitu. Berarti tidak ada orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama orang Farisi menyalib Yesus itu karena dosa waris kan, atau ingin nebus dosa dunia. Kalau berdasarkan bacaan ini ya, yang Bang Suma kasih tahu ya, berdasarkan bacaan ini sih kalau aku melihat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Jadi Yesus itu karena Yesus membuat banyak mujizat dan banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang imam-imam kepala dan orang Farisi itu ingin menangkap Yesus. Dan juga kalau di sini kalau aku baca berdasarkan ayat firman ini, jadi pertama karena banyak mujizat yang dibuat Yesus, banyak orang yang datang dan percaya kepada Yesus, benar? Iya. Kan begitu kan? Kemudian kedua orang Farisi dan kepala para imam besar itu ingin menangkap Yesus juga dan ingin membunuh Yesus juga, karena selain membuat banyak mujizat dan orang banyak percaya juga agar orang Roma tuh tidak merampas tempat suci mereka dan merampas tempat suci dan bangsa Yahudi itu sih, berdasarkan ayat itu aja menurut aku ya benar sesuai dengan ayat ini. Kenapa Yesus ingin ditangkap menurut ayat ini? Karena Yesus membuat banyak mujizat. Pertama, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ya kan, kalau kita baca dari ayat awal, dari ayat pertama nih, kalau kita baca ini kan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan orang banyak melihat mujizat yang dibuat Yesus. Yesus membuat mujizat, Lazarus dari mati menjadi hidup. Sehingga banyak orang datang dan percaya pada Yesus. Nah, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, imam-imam itu tidak suka banyak orang percaya pada Yesus. Sebab itu mereka berusaha bagaimana kita bisa dapat nih ayat 45 ya, saya baca lagi. Banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria yang istilahnya Lazarusnya mati, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi. Jadi ada orang mata-mata nih pergi kepada orang Farisi, itu seperti para imam-imam lah ya, dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Jadi
imam-imam kepala ini takut gitu. Orang-orang banyak akan mengikuti Yesus oleh karena Yesus membuat banyak mujizat. Dan juga orang-orang Yahudi takut orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itulah akibat sehingga mereka mau menangkap Yesus dan membunuh dia. Itu aja sih Bang Suma. Cuman saya nggak bisa diskusi lagi karena saya udah jam segini mau tidur. Saya cuman ingin menjelaskan memang apa yang dikatakan Bang Suma dengan di sini jelas, tapi akibat dia mau ditangkap oleh orang Yahudi karena Yesus membuat banyak mujizat, membuat orang banyak percaya pada Yesus, dan itu orang mahkamah agama bahkan juga orang-orang Farisi tidak mau banyak orang percaya dan ikut Yesus karena Yesus memberikan banyak mujizat, membangkitkan orang mati Yesus. Itu yang saya lihat sesuai dengan ayat ini. Oke, udah ya Bang Suma, saya mau pergi dulu. Oke, karena udah mau tidur. Terima kasih Bang Suma. Biarlah orang Kristen bisa juga mengerti, nggak usah lari kemana-mana. Apa yang ditunjuk oleh Bang Suma itu sesuai dengan apa yang tertulis. Oke, makasih. Oke, makasih Bu. Jadi kalau Yesus dibiarkan bermukjizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Apa kepercayaannya? Yesus Tuhan atau Yesus utusan Tuhan? Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi mau banyak orang percaya ke, mau segudang orang percaya ke, orang percaya Yesus utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu Ibu ya. Nah, karena hal itu terjadi, maka imam kepala mahkamah agama orang Farisi bersepakat membunuh Yesus, karena kalau tidak dibunuh maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Maka sepakatlah mereka membunuh. Kesepakatan ini muncul karena tidak mau bangsanya dirampas oleh Roma, bukan karena dosa walis. Ternyata 2000 tahun pendeta mengkhotbahkan dosa kalian ditebus dengan darah Yesus, ternyata bukan karena itu Yesus disalib. Nah, itu diprank sama pendeta sama pastor di gereja. Halo, selamat malam. Wow, pendeta Madiaman Sebua. Makasih Mas Dori. Barakallahu fiik. Buka kameranya abangku pendeta yang cakep dan ganteng. Silakan, jangan malu-malu. Anggap saja saya jemaatnya. Nanti akhir bulan saya bayar perpuluhan. Silakan. Pak pendeta, sudah tidur kah? Pak pendeta sudah tidur kah? Buka itu, kita punya kamera Bapak. Bapak pendeta, kita orang mau didoakan Bapak. Pak, Bapak sudah tidur kah? Anak Tuhan bisa tidur. Bapak pendeta, kenapa turun Bapak? Kita orang mau pengakuan dosa. Tadi kita ada ngambil punya orang ayam, orang diambil. Tidak permisi ngambil ayamnya orang Bapak. Kita mau pengakuan dosa dengan sedikit isi amplop. Halo saudara Kunil. Halo. Ya, halo. Dari sekte mana, Bang? Dari sekte apa ini, Bang? Protestan atau Katolik? Belum tahu lagi nih, Bang, agamanya nih, Bang. Wah, kacau ini abangku. Kita sambutnya agama Depok. Iya, udahlah, agama Depok. Yang di bawah siapa namanya? Silakan, style.
Sekte Depok itu bang. Style dari mana? Tadi ada pendeta tak mulai berkata-kata betul benar tak mulai berkata-kata bapak itu tadi. Padahal cocok kami kalau kita berdua berbicara, tidak usah ada yang lain. Berdua aja kita kan ya, yang lain mendengarkan kita berkata-kata, mulutku berbicara dan mulutmu ngomong-ngomong. Wih, mulut kok mulut? Ibag mulut yang tampil ini. Halo Abang Yohanes, demum prakatuak bang. Haleluya, haleluya. Ya halo, assalamualaikum. Haleluya, haleluya. Orang Yahudi atau Yahudi asli atau nih nyamar-nyamar Yahudi. Haleluya, haleluya. Itu doa aja orang Yahudi. Kalau kita orang Indonesia halilintar. Masih adakah? Tadi ada Edis, berani dia datang ke sini ya. Apa luka-lukanya udah sembuh? Mau menghadapi gurunya. Edis. Halo, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekte mana bang? Aku dari Islam. Islam bang. Oh Islam. Iya. Assalamualaikum kak. Ya, Dek. Aku cuma kagum aja dengan Bang Juma. Dikit boleh. Nggak ketulungan gitu aja. Iya, makasih bang. Menghilang abang ini. Iya, kenapa Dek? Iya, mau nanya doang. Kan punya teman Kristen, dia penasaran kalau Yesus itu meninggalnya secara Islam apa tidak? Yesus belum meninggal, dia masih hidup. Oh, masih hidup? Masih. Oh, itu cuman menurut kepercayaannya aja udah meninggal gitu? Iya. Enggak, cuman mau nanya itu doang. Penasaran. Iya, nggak apa-apa. Ya udah kak, aku turun ya. Iya, makasih. Hati-hati di jalan. Salam sama mama. Sampaikan mama ada salam dari Bang Suma bilang itu. Jaya Abadi. Kok menghilang abang tadi? Jaya Abadi, apa kabar? Dari sekte mana? Dari sekte agama Islam Bang Juma. Oh, Islam. Salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, Horas. Maju-ajua. Oke. Maju-ajua. Daud Erlamba. Dari sekte mana bang? Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Protestan. Iya, gimana tanggapan abang tentang orang-orang Yahudi yang menyalib ternyata bukan karena dosa waris, melainkan karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Gimana itu bang? Aduh, soal itu saya belum dapat infonya itu. Kalau kayak gituan. Boleh dibaca Yohanes 11. Yohanes 11 boleh dibaca bang. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yohanes 11. Sabar ya, kita cari dulu ya. Iya, dibuka kameranya dulu bang. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Iya, kameranya bisa dibuka. Lagi gelap ini bos. Sabar ya. Moderator biasa nurunin orang bang kalau nggak buka kamera soalnya.
Iya kah? Iya. Aduh, bahaya juga ini kalau begini ya kan. Wah. Nanti abang lagi bicara, lagi baca, tiba-tiba sudah tidak di atas. Itu lagi ya. Mana? Coba baca dulu. Atau bagaimana? Mau kasih turun saya kah? Atau saya bacain? Tergantung moderator. Kan biasanya diturunin bang. Maksud saya gitu, jangan sampai abang lagi membaca tiba-tiba nggak ada lagi di atas gitu. Buka aja kameranya bang, apa biar gelap. Ada di lokasi ini tempat kerja jadi. Biar sudah kita buka kamera. Oke. Mana? Baca loh. Silakan bang, silakan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. 4-7 kan? 57. Banyak kali. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma dan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka bumi di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari satu ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, itu mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas sama oleh orang Roma. Tidak ada mereka sepakat membunuh Yesus karena dosa waris ingin ditebus. Itu gimana itu pendapat saudara? Mana ayat tadi itu ya? Bukan untuk itu. Kalau kita ambil kutipan bacaan dari Alkitab, sepotong-sepotong itu Pak, kita tidak akan bisa tahu inti dari maksud ajaran kitab itu. Kalau tadi itu menurut kan saya, baca satu perikop kan tadi tuh berbicara terkait dengan kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus. Mereka sepakat. Mereka sepakat
membunuh Yesus karena apa? Karena tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Bukan karena supaya dosa mereka dihapus. Itu latar belakang pembunuhan Yesus. Kalau kami umat Kristen tidak seperti itu. Hal ini harus maksudnya tidak seperti itu, dia punya jalan kesananya, jalan ceritanya tidak seperti itu. Tapi kan Kristen ini muncul belakangan. Ini pelaku di TKP ditanya, kalian ingin membunuh Yesus itu karena apa? Dosa atau karena takut bangsa kalian dirampas Roma? Jawaban mereka pasti, kami tidak ingin bangsa kami dirampas. Nah, berarti selama ini penyaliban diberi kemudian pemahaman bahwa itu untuk nebus dosa. Itu ilmu dari mana? Di sini ayatnya itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai dasar bertahun itu ia membuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa Israel. Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja. Makanya saya bilang kalau kita membaca dari tiap ayat ke ayat, tidak bisa kita mau simpulkan satu ayat untuk meluruskan apa yang kita misalnya begini. Dari 51 ke 52 ini kan ada lanjutan dari pembahasan itu. Sama seperti yang tadi Bapak bilang itu. Nah, itu kan ada lanjutannya terus ke bawah. Jadi kalau kita mau potong dari ayat, iya, coba baca lanjutannya apa? Jadi kan sini dibilang ayat 51 kan dibilang, hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan persatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Anak-anak Allah di sini, Bapak, anak-anak Allah di sini bukan hanya umat Israel atau bukan hanya umat Yahudi saja. Anak-anak Allah di sini katakan bahwa seluruh umat manusia. Kalau bicara tentang anak Allah, jadi jadi larinya ke sana, bukan kita mau menyimpulkan dalam satu ayat baru kita bisa menjudge sesuatu, bahwa mengatakan bahwa ini begitu, tidak bisa. Kita harus bisa mengartikan setiap ayat itu, dan kita harus mengetahui dari setiap ayat itu bahwa ada kalau dalam kitab suci itu dari ayat, misalnya contohnya dari Yohanes 11 ini, nanti ada lagi sangkut pautnya dengan, contohnya ada sangkut pautnya ke Matius, ada sangkut pautnya kayak seperti itu yang saya pelajari selama ini. Jadi kita tidak bisa mengambil satu ayat baru kita mau menjudge bahwa ini kan dia takut diambil ini bangsanya, dia takut begini, tidak bisa begitu. Oke, saya jelaskan ada dua. Yang pertama, Anda harus baca data yang Anda sebutkan tadi 51, endingnya di 52. Dia harus mati untuk bangsa kita dan untuk mempersatukan, bukan untuk menebuskan, tapi untuk mempersatukan. Ada nggak di situ disebut untuk menebus dosa? Mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Yang kedua, Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12, yang disebut anak-anak Allah atau anak Elohim yang bercerai-berai adalah keturunan Yakub yang sepertiga dihembuskan ke seluruh penjuru mata angin. Coba Anda baca di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan di luar Yahudi. Oke. Jadi ketika orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi dalam hal ini imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama berkumpul untuk membunuh Yesus, itu membunuhnya bukan karena dosa, tetapi karena ingin menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan Roma. Bukan karena dosa. Selain supaya mereka diselamatkan, juga untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang sudah bercerai-berai.
Jadi tidak ada dosa waris. Kalau Anda mengatakan baca Bible itu jangan cuma satu itu doang, pasti ada hubungannya dengan data-data yang lain. Tapi bukankah penyaliban itu terjadi cuma sekali? Dan bukankah pelakunya cuma itu doang, orang-orang ini? Dan kita sudah melihat bahwasanya mereka telah berkumpul, mereka sudah bersepakat membunuh Yesus karena apa? Bukan karena dosa waris. Ya, muncul Kristen beberapa dekade kemudian, beberapa tahun, berapa abad, mengusung melihat ada penyaliban tragedi di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka lalu mengatakan penyaliban itu untuk dosa-dosa Kristen. Tanya pelakunya, sini dulu, kamu yang menyalib ya. Apa dasarnya kau menyalib dia? Untuk apa? Supaya bangsa kami nggak dirampas Roma, Pak. Loh, bukan karena dosa. Siapa bilang? Kami kalau mau menebus dosa tinggal bertobat, tinggal korbankan domba, sembeli domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada itu nebus dosa dengan membunuh orang. Tidak ada dalam agama kami. Nah, itu dia. Maka jelas imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi itu adalah orang-orang yang terpenting di kalangan orang Yahudi. Mengambil kesimpulan membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma. Begitu, Bang. Kalau pelakunya Kristen, pendeta, pastor, pasti kenapa kau bunuh Yesus? Karena ingin dosa kami ditebus. Ah, itu. Tapi karena ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama yang menyalibkan, yang membunuhnya, maka orientasinya beda, latar belakangnya beda. Begitu, saudaraku. Jadi 2000 tahun Kristen menganggap penyaliban untuk dosa waris, untuk menyelamatkan manusia, untuk melepaskan kutuk. Ternyata bukan karena itu. Yang tahu tentang kejadian itu adalah yang ada di TKP, eksekutornya yang tahu, pelaku-pelakunya yang tahu. Apa latar belakang kalian ingin membunuh Yesus? Ada lagi, Bang? Coba ini kita baca di Titus 2. Silakan. Ya, di sini ayat 14 mengatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di sini tapi kita kalau baca dari, kan di sini di judul perkopnya itu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup di bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi di situ jelas Allah kan sudah, Yesus adalah Juru Selamat. Saudara, kitab Titus itu surat Paulus yang ditulis ketika diperkirakan dia berada di Roma di tahun 57. Bukan Paulus yang menjadi eksekutor. Itulah aku bilang Paulus datang menjadikan kemudian penyaliban ini sebagai jualan. Padahal penyaliban, ada bahasa itu yang ada tertulis di Alkitab bahwa dijadikan jualan. Jelas. Coba Anda baca Galatia 2. Galatia 2 Anda baca Galatia 2 nomor
nomor 21. Coba Anda baca. Sabar, cari dulu. Silakan. Anda baca Roma 10 14 nomor 9, atau yang tadi aja dulu, Galatia 2 nomor 21. Itu yang Paulus jual tuh, penyaliban, kebangkitan Yesus, penyaliban Yesus dijual, padahal penyaliban terjadi nggak ada hubungannya dengan silakan. Tidak ada hubungannya dengan cerita-cerita yang dasar pijakan orang Yahudi. Galatia 2 toh? Iya. Ayat 21. Silakan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kan itu yang dijual. Begini, ini Bapak ini kasih tahu ayat ini, apa mau kasih tahu setiap sesuatu yang kalian ambil dari Alkitab ini, cuma ambil ayat-ayat saja, satu ayat, habis itu mengartikan, satu ayat mengartikan. Oke, saya salah. Sekarang pertanyaan saya, apakah Paulus memberikan sumbangsi pemikiran kepada para pelaku penyaliban sebelum terjadi penyaliban? Atau Paulus hanya panen dari kejadian itu? Itu pertanyaan saya. Apakah Paulus memberikan sumbangsi pemikiran kepada para penyalib, atau Paulus adalah tokoh baru setelah penyaliban, baru muncul dia mengambil tragedi itu, dijual tragedi itu kepada orang-orang non-Yahudi? Coba, apakah Paulus bagian daripada mereka yang menyalib Yesus ini? Sehingga Paulus pandai-pandaian menulis surat kemana-mana dengan menjual penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Paulus menuliskan kapan? Tahun 50-an. Dari mana Paulus mendapatkan data itu, padahal Kristus mati digantung untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Roma? Kenapa jadinya dosa? Coba, dari mana Paulus mengambil jurus-jurus maut kayak begitu? Sementara bukan dia yang melakukan eksekutor penyaliban. Harusnya Paulus datang ke situ, teman-teman kumpul. Kristus ini harus kita bunuh, karena dengan dia maka dosa kita akan ditebus dari Torah, kutuk Torah. Yesus mengatakan, oke paman, sepakat, ayo. Siapkan. Gimana? Abang cerita ini kita cuma bisa mendengar saja karena ilmu kami tidak sampai di situ. Kami ini apa ya, kalau mau bicara soal itu mungkin kayak Edis TV kah, bicara sama dia. Karena dia kan yang dalami kitab ini. Kalau kami, Anda salah. Anda salah. Saya sampaikan sama Anda, Edis tidak tahu Bible. Edis, Edis itu lebih belajar terjemahan Al-Quran. Saya dari tahun 2008 sama Edis. Makanya karena kalau abang bicara sama kami ini sebenarnya kami punya pemahaman tidak sampai di sana. Oke. Ya kalau abang cerita kami cukup dengar saja. Kami hargai itu karena kami bisa dengar. Kami rupanya begini-begini. Itu juga sebagai metode pelajaran kami. Siap. Belajar sama-sama, kita akan belajar di sini, toh. Semua agama, kalau menurut saya itu semua agama itu bagus. Tidak ada agama yang tidak baik. Semua agama yang baik. Yang penting mengajarkan sesuai dengan hal yang positif. Itu aja. Mau agama apapun itu nanti kan kita tidak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kehidupan ini siapa yang mau tahu? Saya habis begini nanti bagaimana, kita tidak ada yang tahu. Jadi setiap agama itu jalani saja bagaimana pelajarannya, bagaimana metodenya. Yang penting itu ajaran, saya rasa ajaran agama itu tidak ada menyesatkan, tidak ada yang mengajarkan kita untuk berbuat hal yang buruk. Yang penting lakukan aja yang positif-positif dalam dunia ini.
Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Nah, itu kan semua yang harus kita lakukan di dunia ini. Nah, seperti itu kalau yang saya pahami, Pak. Jadi kalau kita mau bicara tentang agama ini, kalau menurut saya tidak ada agama yang benar-benar benar, dan kita juga tidak tahu agama mana yang benar-benar salah. Begitu. Tapi kalau Bapak mau belajar bicara soal itu bagus sekali sebenarnya. Ini sangat bagus. Ini adalah metode pembelajaran untuk semua agama. Saya tahu, oh agama Kristen bagaimana, agama Islam bagaimana, agama Hindu bagaimana, semua agama lah yang ada di muka bumi ini ya, kita bisa tahu. Nah, itu mantap. Ini sangat sangat bagus ini. Nah, saya juga sering nonton di TV, saya lihat juga ceramah-ceramahnya, caranya menyampaikan. Kita juga harus belajar gitu. Oke. Ya. Baik. Ya, jadi tetap salam toleransi, satu Indonesia. Oke, thank you saudara. Saudara. Iya. Salam dari Timika, saudara. Siap. Kita di Makassar ini. Oh iya, saya juga jalan-jalan kalau di Makassar biasa. Oke. Ewako ya. Iya. Oke, sip. Iya, sudah. Terima kasih, baik. salam kenal ya. Salam kenal. Siap. Ya. Oke. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, ya mungkin kita sudahi dulu ya perjumpaan kita pada subuh hari ini. Berhubung karena di tempat saya sudah pukul 3 kurang sedikit lagi ya, kita harus persiapan untuk sahur. Terima kasih udah bersama dengan kita di sini. Paling tidak kita telah menguatkan argumentasi Al-Quranul Karim yang telah mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam. Dalam arti kata bahwa penyaliban terjadi setelah mereka melakukan makar, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Taurat itu sendiri, sehingga ketika ada pengajaran bahwasanya penyaliban itu adalah jalan keselamatan, rupa-rupanya para pelaku penyaliban itu tidak memberikan ruang untuk doktrin dan dogma seperti itu. Iya, gimana saudara pendeta? Halo? Iya, halo. Halo. Iya, halo. Halo Bandung. Iya, halo gimana bang? Halo. Iya, halo. Halo. Oke, moderator izin ya, kita rehat dulu. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Yang pada intinya tema ini mengajarkan kita untuk melihat ke dalam Al-Quran. Bagaimana yang disalib itu adalah orang yang tidak benar, orang yang telah membenci pencipta dan bumi dan membenci Nabi Isa alaihissalam, membenci Rasul. Dan makanya mereka dihukum salib. Kemudian ketika Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya hari ini kita membuktikan bahwa ternyata itu benar adanya. Allah membalas kejahatan mereka dengan tipu daya mereka bangun sendiri. Dan ternyata melalui Bible kita bisa mendapatkan pelajaran, penyaliban mereka lakukan itu bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena mereka tidak mau bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma. Itu yang tertulis dalam kitab mereka di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saya kira ini sangat bagus ya buat adik-adik yang ingin belajar apologet Islam, menjadi apologet Islam, belajar kristologi, didalami data itu. Karena kita lihat dari jam berapa tadi, dari kurang lebih 4 jam yang lalu, tidak ada satupun di antara teman kita yang naik di sini yang bisa kemudian memberikan penjelasan yang berkesinambungan antara
rencana penyaliban, eksekutor penyaliban, dengan isi gereja hari ini yang mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menyerahkan nyawanya untuk banyak orang dan seterusnya. Itu cerita-cerita yang disusun muncul belakangan. Karena sebelum penyaliban cerita itu nggak ada. Yang ada tragedi penyaliban itu disebabkan karena bangsa Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Jadi apapun cerita yang muncul di luar daripada latar belakang penyaliban, itu saya anggap doktrin, itu saya anggap dogma, cocokologi, supaya salib ini berubah fungsi jadi penebus dosa. Karena yang tahu tentu adalah yang sebagai eksekutor. Yang tahu adalah orang Yahudi, yang tahu adalah orang Farisi, yang tahu adalah mahkamah agama, imam kepala. Mereka lah yang tahu apa latar belakang penyaliban mereka lakukan. Bukan orang Kristen, bukan pendeta, bukan pastor, bukan mereka yang muncul belakangan. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak yang telah mendukung live kita. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dimudahkan seluruh urusan-urusannya yang baik, utamanya urusan akhirat, dan senantiasa semua yang diinginkan yang baik terhadap kesehatan, anak-anak, rezeki, jodoh dan seterusnya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak sahabatku semuanya, dan juga kepada saudara saya non muslim, lembutkan hati kalian untuk belajar. Kami hadir di sini bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina, bukan untuk menista, tapi kami hadir di sini sekedar untuk menyampaikan misi kebenaran itu. Yang hak harus kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Jangan kita menyembunyikan kebatilan itu seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran, dan jangan menyembunyikan kebenaran itu seakan-akan itu adalah sebuah kesesatan. Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah meskipun itu pahit. Demikian dari saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya teman-teman di YouTube-nya ya. Oke, baik sahabat-sahabat. Oh ya, sebelum saya tutup, aku ingin berbisik teman-teman, tapi jangan disampaikan ke orangnya, nanti dia malu lagi kan ya. Tadi kan pas kita lagi diskusi itu, tiba-tiba muncul penghujat. Namanya katanya sih mata pisau, tapi dengar-dengar dia adalah seorang apa namanya ya, pengacara atau apa gitu, tapi sudah sepi job. Masakan dikatakan begini teman-teman? Mana ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 itu bahwa Kayapas bernubuat? Malu nggak tuh dengan gayanya yang selalu menghujat Islam? Kalau dia PKP paling berasa paling jago. Kalau mau bahas Islam, wih, paling nyakitin kita gitu loh, paling nyakitin. Ternyata dia nggak tahu kalau Kayapas bernubuat kalau Yesus itu harus mati untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan Roma. Malu 2 kali dia naik, so ganteng gitu loh. Pastilah mau pansos kali dia naik ke sini kan. Dia tidak pakai nama mata pisau, tapi ternyata
dia ditelan sama argumentasinya sendiri. Imam Kayafas tidak bernubuat katanya. Mau tahu apa kata dia kepepetnya tadi? Itu kan rencana, itu rencana Kayafas, itu rencana Kayafas gitu. Padahal sudah jelas-jelas di situ ada kata bernubuat. Yesus harus mati untuk bangsa itu, bukan hanya untuk bangsa itu saja, tapi untuk mengumpulkan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Malu nggak tuh? Saya sih berharap ada yang bisa bikin PT dari ungkapan dari video si manusia blow on ini yang mengatakan di situ nggak ada nubuat. Nah, tampilkan datanya, dalilnya di PT Anda, tunjukkan Yohanes 11 itu supaya dia malu. Udah, makasih teman-teman. Aduh, tadi saya sudah ngantuk, tapi ingat itu langsung semangat lagi. Rekan-rekan di YouTube, terima kasih banyak sekali lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kemenangan. Allahu Akbar.